Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali berjumpa di agenda alumni, yakni bedah buku. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi banyak fasilitas nih, dan akhirnya bisa bergabung saat ini di ruang Zoom untuk menyaksikan bersama bedah buku di acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, agar acara kita lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Oke, berdoa dicukupkan, Bapak Ibu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, di acara bedah buku kali ini, acara ini diselenggarakan oleh komunitas penulis peradaban yang mana juga didukung oleh Tinta Langit, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu alumni yang sudah menerbitkan karyanya dan mungkin ingin dibedah, launching dan lain sebagainya, boleh sekali difasilitasi oleh komunitas penulis peradaban, Bapak Ibu. Dan di acara kali ini kita sudah memasuki bedah buku yang ke-6. Luar biasa, beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Karena pada pagi hari ini sudah ada dua narasumber, yaitu Bu Ayu Ratriani dan juga Pak Harmen Rashid. Tapi sebelum itu mungkin ada sambutan dulu nih sepatah dua kata patah gitu dari ketua kita Pak Fahrul Rizal. Silakan Pak Fahrul. Terima kasih karena dia suara saya kedengaran ya, karena dia ya. Baik, Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, masih bernuansa Syawal. Perkenankan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga silaturahmi kita di beberapa program, ya, di beberapa program Tinta Langit ini semakin kuat, ya, semakin lebih baik ya. Dan tentunya sukses membawa kita semua. Tidak terkecuali dua rekan kita hari ini, Pak Harmen dan Kak Ayu ya, yang akan membedah bukunya. Nah, ini tentunya menjadi semangat tersendiri ya buat teman-teman memanfaatkan wadah kita yang sudah tercipta. Agak miris kalau seandainya teman-teman sudah punya buku tapi masih di tangan begitu ya. Tidak dipromosikan, dipasarkan pun susah. Nah, boro-boro nanti break even point ya. Jangan-jangan pun tidak ada yang kenal buku kita gitu ya. Nah, semangat inilah yang Ibu Bapak, teman-teman sekalian harus kita bangun dari komunitas. Jadi, saya ingat persis betul kalau kita ingin konsisten menulis, ya masuklah salah satu komunitas. Dan saya pikir komunitas ini sudah sangat keren dan tepat gitu ya. Bagi saya semenjak bergabung di komunitas ini konsistensi bertambah, semangat menulis bertambah, kemudian ya ilmu kapasitas juga bertambah karena banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Makanya beberapa program yang kita bangun tentunya melihat kebutuhan dari penulis pendatang baru seperti kita-kita ini. Alhamdulillah Ibu Bapak teman-teman, hari ini kita sudah masuk kepada bedah buku yang keenam. Sebenarnya kalau yang lihat hadir hari ini sampai mencapai mendekati 40, harusnya banyak yang ngantri ya untuk bedah bukunya. Tapi kita baru sampai ke 6 saja. Jadi tentunya pasti banyak orang yang tidak atau belum mengenal buku-buku dari teman-teman yang sudah ada. Atau kalaupun memang sudah kelamaan bukunya untuk dibedah, nah kita tunggu buku yang baru. Ya, seperti tadi ya, Kak Lady ya baru bulan Oktober, Kayu ya bulan Oktober. Nah sekarang masih masih hangat lah belum setahun ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, sampaikan saja ikut program apa. Kemarin program launching kita sudah ada diawali oleh Kak Desi dan minggu depan akan 2 orang, termasuk saya salah satunya. Jadi bulan April ini cukup banyak ya, ada dua launching yang akan kita geber gitu ya. Termasuk nanti bulan depan mungkin kita akan mencoba satu tema Selin ya. Selin itu salah satu penguat kapasitas bagi penulis dari sisi keilmuan. Jadi tentunya baik fiksi non fiksi dalam menulis pasti akan ada ilmu-ilmu yang tentunya bisa saja bukan dari kepakaran kita pribadi gitu ya. Dan kita memerlukan insight dari pakarnya. Nah, Selin itu akan membahas secara utuh ilmu-ilmu tersebut. Jadi tidak campur baur ya. Jadi misalnya satu ilmu misalnya tentang psikologi, psikologi anak ya psikologi anak kita pelajari. Siapa tahu nanti ada yang menulis fiksi,
non fiksi yang terkait dengan kaitan dengan psikologi anak. Meskipun yang menulis bukan pakar psikologi, tapi ilmunya dapat. Nah, itu yang kita harapkan dari program-program. Terima kasih hari ini Kak Bu Puji, Kak Vivi akan memfasilitasi program ini, mudah-mudahan berjalan lancar dan mendapat insight baru, dan tentunya saya pikir akan menambah inspirasi buat kita semua ya, motivasi kita tetap bertambah dan tidak berhenti di satu buku. Nah, mudah-mudahan berlanjut terus ya. Sukses hari ini, mudah-mudahan lancar dan kita mendapatkan banyak ilmu dari bedah buku ini. Selamat buat Kak Ayu, Pak Harmen, mudah-mudahan bukunya semakin melesat ya, semakin dikenal oleh orang banyak ya. Terima kasih Kak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantarnya Pak Fahrul yang semakin membuat panas forum hari ini gitu ya. Jadi ingin lebih tahu nih dari dua narasumber kita. Dan pada hari ini tema kita luar biasa Bapak Ibu. Tema kita adalah langit yang sama, iman yang menyala gitu ya. Dari dua benang merah pada narasumber pada pagi hari ini. Tapi untuk lebih lanjutnya dan lebih dalam lagi, kita akan dipandu oleh moderator kita, Bu Puji Astuti. Silakan Bu Puji. Baik, terima kasih Kak Nat. Terima kasih juga buat Pak Fahrul yang sudah memberikan pengantar untuk bedah buku kali ini. Tentunya pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Dan tentunya saya harus menyapa dulu penulis yang akan melakukan bedah buku, Kak Ayu dan Pak Harmen. Dan tentunya juga rekan-rekannya Pak Harmen dan rekan-rekannya Kak Ayu, dan pasti mungkin di sini ada keluarga. Mohon maaf kalau kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi selamat datang, berbahagia sekali kita bisa berkumpul bersama di dalam acara bedah buku. Baik, tentunya kita ini hari ini akan membedah buku yang berjudul Air Mata di Langit Mekah. Jadi relate dengan tema tadi ya, temanya apa namanya, di langit apa tadi saya lupa, malahan yang bikin lupa ya yang bikin temanya apa namanya iman yang sama di langit menyala ke langit apa sampai ke langit gitu ya. Nah, tapi itulah relate-nya bahwa pada pagi hari ini Kak Ayu nih akan menyampaikan sebuah karya yang menghadirkan sisi spiritual dan emosional dari sebuah perjalanan suci ke tanah Mekah. Bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai refleksi kehidupan. Kita akan bersama-sama menyelami makna dari kata demi kata, dan hari ini kita beruntung karena kita bisa berdialog langsung dengan penulisnya. Izinkan saya, Puji Astuti, memperkenalkan terlebih dahulu sosok inspiratif di balik buku ini. Beliau adalah Ayu Ika Ratriani, lahir di Blora 19 Desember 1988. Seorang istri dari 3 orang anak yang berprofesi sebagai abdi negara dan mompreneur. Di tengah kesibukan mengurus keluarga dan bekerja, beliau juga aktif menulis dan menjadikan menulis sebagai jalan refleksi sekaligus terapi. Ketertarikan dalam dunia menulis sudah ada sejak kecil, namun mulai ditekuni secara serius pada akhir tahun 2023 di masa beliau menghadapi tantangan hidup yang cukup berat. Dari situ lahirlah buku yang hari ini kita bedah, Air Mata di Langit Mekah, sebuah karya perdana yang lahir dari kejujuran, perenungan, dan kekuatan hati. Beliau juga aktif membagikan pemikirannya melalui akun Instagramnya di Ayu Ratriani. Selanjutnya kita akan berbincang langsung dengan Kak Ayu melalui beberapa pertanyaan yang tentunya kita akan bedah nih apa makna kalimat-kalimat yang ada di balik narasi yang disampaikan di dalam novelnya. Karena saya juga sudah cukup membaca di mana kata perkataannya mengalir gitu. Saya tuh belum pernah ke Mekah. Jadi ketika saya baca buku itu seolah-olah saya berada di Mekah waktu itu. Nah, untuk itu ya mari kita ulik bersama Kak Ayu. Gimana kabarnya?
Baik, alhamdulillah. Mbak Puji, terima kasih kesempatannya. Nih Kak Ayu ini teman lama saya. Jadi ternyata teman, satu kos dulu waktu masih di Kuitang. Baru ketemu lagi Ketemu ternyata lagi. di komunitas ini. Dan ternyata beliau itu penulis gitu ya. Waduh keren banget. Kak Ayu, supaya nggak panjang lebar karena ini kayaknya teman-teman juga nanti pasti ingin ngulik juga nih bukunya Kak Ayu nih. Yang menjadi inspirasi utama dalam menulis buku Air Mata di Langit Mekah, apakah ada pengalaman pribadi yang menjadi titik awal sehingga kemudian buku ini lahir? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin perkenalkan saya Ayu Ratriani. Ini buku perdana saya, Air Mata di Langit Makkah. Nah, awalnya memang saya ini mencari cara untuk merilis emosi gitu. Jadi karena ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup saya di akhir 2023, kemudian saya seperti mencari-cari gimana sih biar saya bisa rilis emosi, terus apa namanya melalui menulis akhirnya gitu. Salah satunya melalui menulis. Awalnya itu saya hanya menulis di kertas aja sekitar 3 sampai 4 lembar. Terus udah cuman saya geletakin aja. Terus apa, waktu di kantor ada temen yang baca gitu, ada temen Mmm, yang baca kemudian kok beliau menangis gitu, maksudnya apa, setelah membaca itu tuh beliau menangis. Terus cuman melihat, temen saya nangis ini malah saya jadi seneng. Karena, loh, oh berarti rasanya tersampaikan gitu menurut saya. Berarti rasanya tersampaikan kepada si pembaca ini. Nah kemudian mmm, beberapa teman bilang, "Mbak, kenapa nggak ditulis aja jadi cerita yang lebih panjang?" Seperti itu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut kelas menulis waktu itu. Jadi kelas nulis fiksi, kemudian lanjut ke BWC gitu. Nah, untuk inspirasinya memang dari kehidupan pribadi dan juga ada beberapa cerita-cerita dari teman juga yang saya rangkum seperti itu. Itu sih, oke. Bu Puji. Iya, saya baca itu kan di bab pertama itu orang rantau. Itu sebenarnya, tapi nggak usah sampai selesai spill aja gitu. Orang rantau, kemudian, bagaimana, apa namanya kan, mengambil judulnya itu kan relate antara judul di bab pertama, kenapa sih mengambil awalan bab pertamanya itu sebagai orang rantau. Nah ini sebenarnya apa, yang kemudian menginspirasi, di bab pertama itu menceritakan tentang orang rantau? Jadi kenapa di bab pertama ingin apa ngambil judul ini? Mhm, mhm, Nah, itu karena saya tuh ingin menceritakan awalannya si cerita ini bermulai bahwa kami ini jauh dari orang tua seperti itu. Nah, karena kan memang di sini nanti ada cerita lebih ke kehangatan keluarga gitu. Jadi nanti ada cerita kehangatan keluarga antara saya antara tokoh aku dan si Dito ini dengan keluarga ya. Baik, mungkin sambil saya jelaskan mungkin yang Bu Puji ya. mmm, Nah, iya baik, jadi silakan. dari buku Air Mata di Langit Makkah ini memang dikisahkan tentang sepasang kekasih, yaitu tokoh aku dan juga Dito. Jadi dalam perjalanan spiritual mereka mengharapkan keajaiban gitu. Jadi dalam perjalanan spiritual ini, jadi tentunya keduanya ini kan mengharapkan banyak hal-hal atau banyak doa-doa, banyak permohonan yang diijabah oleh Allah gitu. Nah, kemudian mungkin next. Nah, dalam perjalanan spiritual ini keyakinan mereka tuh diuji seperti itu. Jadi keyakinan mereka runtuh di tempat yang katanya semua permintaan dikabulkan. Ujian demi ujian hadir. Doa mereka tertolak di depan bangunan hitam nan gagah itu. Haruskah mereka tetap percaya dan berharap, ataukah kemarahan menutup hati mereka sehingga tak lagi ada rasa syukur gitu. Jadi kan tentu secara manusiawi kita itu pengennya doa kita ya dikabulkan sesuai dengan permohonan kita gitu kan. Tapi ternyata
kembali lagi bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita gitu. Apakah itu takdir baik ataupun buruk menurut kita, eh, ternyata kita harus tetap menjalani itu gitu, dan harus ada rasa syukur di balik itu kan. Ada ujian imannya, kita juga harus belajar ikhlas juga. Nah, emosinya nanti ada di sini Bu. Jadi karena si keduanya ini tuh merasa, kok aku sudah minta, kok aku sudah mohon di tempat yang katanya semuanya akan dikabulkan, tapi kok tidak dikabulkan sesuai permintaan kami gitu. Nah, itu secara manusiawinya tuh mereka ada rasa marahnya, ada rasa kecewanya, kayak kok kok gini sih, nggak sesuai sama harapan kita gitu. Oke. Boleh Ini next, masih ada. Oke, masih silakan. ada. Nah, itu nanti eh, yang bisa kita petik di situ nanti ada, karena saya di dalamnya juga nanti menyampaikan beberapa hadis-hadis, terus apa namanya, kayak ayat-ayat yang tentunya akan membuat apa ya, kita tuh refleksi lagi gitu, maksudnya ini loh Allah tuh kasih tahu seperti ini, Allah kasih tahu seperti ini untuk kita bisa menerima takdir terbaik gitu. Jadi bahwa sekeras apapun kita tolak, ya yang datang akan tetap datang gitu. Sekuat apapun kita tahan, yang pergi akan tetap pergi. Maka bagaimana kita mengambil poin-poin untuk kita bisa ikhlas menerima apapun takdir terbaik menurut Allah gitu. Next. Jadi untuk poin ininya dari buku saya highlight bahwa semua doa hamba itu diijabah dengan versi terbaik Allah ya. Jadi versi mungkin menurut kita buruk, itu yang terbaik dari Allah, seperti itu Bu Puji. Baik, menarik banget ya. Sangat inspiratif bagaimana kita memaknai eh, perjalanan hidup kita. Saya masih ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan tadi kan bagaimana tuh emosional kan terkait dengan keyakinan bahwa doa itu ternyata apa namanya dari semua peristiwa yang dialami masuk ke dalam buku itu kan ada emosional yang eh, coba digugah gitu sama Kak Ayu. Itu sebenarnya apa namanya, dari pengalaman pribadi atau memang, dari orang-orang sekitar Kak Ayu? Baik, ini sebenarnya dari pengalaman pribadi saya. Jadi Hmm, di 2023 itu memang kami berangkat umroh. Jadi dari awal perjalanan sebelum sampai kami pulang itu banyak sekali ujian-ujian yang kami hadapi, termasuk ternyata Allah kasih takdir terbaik bapak kami berpulang saat kami ada di sana gitu. Nah, hmm, itulah yang apa namanya, membuat saya cukup agak down, yang merasa aduh, kita berada ribuan kilometer di sana dan kami tidak bisa apa-apa. Nah, itu sedangkan di sana itu kan kami mohon pasti kan, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, beri waktu kami untuk bisa sampai di sana bertemu dulu, paling enggak kami pulang masih bisa ketemu lah seperti itu. Tapi kan ternyata kami mintanya apa, Allah kasih apa. Nah, itu yang apa, akhirnya membuat saya bagaimana nih saya biar bisa rilis nih si emosi kekecewaan, marahnya atau apa. Nah, itu akhirnya saya tuliskan ini. ya. Di bab 2 terkait dengan pasien kesayanganku itu berarti menceritakan tentang, orang tua yang sedang sakit? Iya, Oke. Soalnya ini, apa, saya sebenarnya ya baca, bukunya ini, dia kata per katanya itu cukup, menggugah sehingga, saya berada di dalam situasi ini. Jadi kenapa kemudian, Kak Ayu itu harus menceritakan di bab 2 ini tentang pasien kesayangan? Nggak usah secara lengkap. Jadi saya ingin tahu, siapa aja, yang, diceritakan di dalam, bab terkait dengan pasien kesayangan baik, itu? karena ini dari kisah nyata yang saya fiksikan ya, jadi Mhm sebenarnya mhm mhm. ada bagian-bagian yang memang real kami alami, ada juga yang ada tambahan gitulah ya. Mhm Nah, memang di mhm. pasien kesayangan ini memang menceritakan saat kami sebelum berangkat itu masih dikasih kesempatan untuk bisa merawat beliau. Nah, itu terakhir kalinya kami ketemu sama beliau tuh ya saat itu gitu. Nah, itulah yang poin ingin kami ceritakan, betapa hangatnya memang hubungan
si aku, Dito, dan juga si ayah ini gitu. Ini ceritanya itu kalau saya lihat dari bab per babnya itu kayak ke belakang saat ini, terus ke depan lagi gitu ya? Iya, Seperti itu ya iya betul. berceritanya. Berceritanya. Bagaimana sih kenapa Kak Ayu membuat cerita seperti itu? Jadi mengambil point of view-nya, mengambil narasinya ke latar belakang lagi, ke background belakang, kemudian ke saat ini lagi, kemudian itu bagaimana tuh cara supaya emosi narasinya itu tetap bisa nyambung antar bab per babnya? Nah, itu sebenarnya kemarin juga agak bingung antara apa per babnya ya. Kayak saya waktu itu konsultasi sama penerbit juga, maksudnya saya tuh pengen ceritanya begini, tapi ini masih nyambung nggak ya? Gitu. Jadi akhirnya ya itu karena ngalir aja. Jadi kayak memang pengen ceritanya dari awal perjalanan, terus habis itu flashback lagi posisi ketika kami sudah kami berada di Makkah, terus kita flashback lagi ke belakang gitu kan. Biar kayak tergambar aja posisinya saat kami ada di situ gitu. Oke. Di bab penggugur dosa ini sebenarnya itu berarti refleksi dari Kak Ayu sendiri? Iya, dari tokoh aku ya. Saya Dari merasa tokoh aku. tuh ini kok banyak sekali ujian-ujian yang hadir. Apakah ini karena banyak sekali dosa saya gitu kan. Jadi ada poin di situnya yang ingin saya ceritakan juga. Sehingga akhirnya kemudian di bab itulah yang kemudian keputusan untuk berangkat ke Mekah begitu. Iya. Oke. Nah, saya ingin ini ya pesan. Jadi kan tadi sebenarnya sudah sampai, tapi saya pikir untuk supaya teman-teman di sini gitu ya, peserta di sini juga memahami dari buku yang Kak Ayu susun ini, dari bab per babnya ini sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan gitu, sehingga orang layaklah harus baca buku ini gitu. Jadi sebenarnya saya pun saat menulis buku ini tuh takut sekali ya, maksudnya, aduh, takutnya ini jadi ajang curhat kan gitu. Padahal tapi memang tujuannya adalah hanya ingin berbagi rasa dan juga supaya orang lain yang mungkin sekarang mungkin di posisi mungkin sedang kehilangan itu tuh ada gambaran juga, oh ada loh yang juga mengalami hal seperti ini, dia juga bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian itu gitu. Jadi kalau saya sendiri sih berharapnya pembaca itu bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang saya ceritakan. Kemudian saya di situ juga masukkan kutipan-kutipan hadis maupun ayat yang saya harap bisa jadi pengingat dan juga penyemangat gitu loh, ketika kita itu sedang diberikan ujian, diingetin lagi nih. Oh ini ada ayat seperti ini. Oh ini ada hadis seperti ini. Jadi kemudian tentunya ya ketika memang ada duka mendalam, itu tuh pasti ada pelajaran tentang iman dan juga keikhlasan yang bisa kita petik dari setiap ujian yang kita lalui. Ya, ya. Ini berapa bab semuanya Ini buku ini? kebetulan ada 8. Dari per bab ini kalau dibaca ini sebenarnya bukan sebuah cerpen ya, tapi memang itu satu kesatuan ya, Iya, satu bukan kesatuan. cerpen ya. Nah, oke. Satu kesatuan. Dari satu kesatuan ya. Baik, terakhir setelah membaca buku ini, refleksi atau perubahan seperti apa yang diharapkan oleh Kak Ayu dari para pembaca? Tadi sih tentunya sebagai pengingat ya untuk para pembaca. Saya pun sendiri tuh sekarang sampai saat ini ketika saya mungkin dapat ujian juga lagi sedih, itu tuh saya selalu baca buku ini berulang gitu. Karena saya tuh seperti ingin diingatkan gitu, kamu pernah loh mengalami kejadian seperti ini, kamu kuat gitu, kamu bisa menjalani itu dengan ya baca lagi dong gitu. Jadi saya sih pengennya dengan punya buku ini paling enggak pembaca tuh bisa kayak gitu juga gitu, kayak misalnya
ini ada cerita tentang ini, ada cerita tentang ini yang tentunya itu akan jadi semangat tersendiri untuk mereka. Ayo lanjutin yuk bisa gitu. Iya, jadi memberikan semangat ya, karena pada saat di bab doa kami tertolak itu bagaimana tuh perasaan, apalagi waktu itu kan sedang di Mekah, di mana ada sebuah keyakinan bahwa kalau berada di Mekah tuh semua doa harusnya terkabul gitu. Tapi kemudian ternyata doanya nggak terkabul kan itu ya, Iya, itu itu. menjadi refleksi yang Mm-mm. saya membacanya, iya benar, ada gimana ya, ada emosi di sana, "Lah kok gimana ya, ini kok bisa?" Tetapi kemudian di bab-bab selanjutnya itu ternyata ada penerimaan-penerimaan yang membuat ya tadi, bahwa setiap orang memang, harus mengalami, pengalaman-pengalaman yang justru membuat kita bertumbuh dan berkembang ya, itu ya Kak Ayu? Betul, Oke. betul. Kak Ayu sudah banyak tadi mengupas, terkait bukunya, tadi saya sempat juga baca bab per babnya ada apa saja di sana, dan pesan utama yang ingin disampaikan oleh dalam buku ini juga tadi sudah disampaikan. Tentunya kita perlu mendengar, testimoni dari, rekan-rekannya Kak Ayu yang sudah membaca buku ini. Yang pertama dari Kandiastri. Saya persilakan Kandiastri untuk bisa menyampaikan testimoni terkait dengan buku Kak Ayu, yaitu Air Mata di Langit Makkah. Kami persilakan Kandiastri. Salam Halo, kenal Kandiastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Iya, saya sudah baca habis dan buku ini saya baca dalam waktu cepat sekali ya. Jadi saya baca itu saya langsung saya lama banget. Jadi saya hari saya berhenti ya kalinya. Jadi dari buku ini sehingga saya melihat apa namanya penyampaiannya itu uh, selain untuk dan Suaranya putus-putus ya? Iya, putus-putus suaranya. Kayaknya terlempar ya karena dia. Iya, ini tiba-tiba beliau terlempar. Mungkin sinyalnya Oke. ya. Mungkin sambil ini menunggu Kak Kandiastri gabung lagi, kita akan beranjak ke testimoni berikutnya, yaitu Mas Dahlan. sorry Tidak, kelempet tadi, ini Mbak. kenapa? Halo. Oh ini Kak Kandiastri, silakan lanjut. Soalnya putus-putus Halo. Mbak Kandi. Saya manggilnya gitu ya, Mbak Kandi atau Mbak Astri? Suara putus-putus ya? Iya, putus suaranya, nggak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Kak Asri. Suaranya putus. Halo, halo. Putus. Ya, silakan. Dengar nggak suara saya? Sekarang sudah terdengar. Oke, saya ulang dari depan ya. Udah ya, baik. Jadi novel ini saya membacanya cukup cepat ya, 1 hari udah selesai karena saking menarik dan enaknya alur bahasanya gitu ya. Terus Iya, pesan betul. moralnya juga dapat di sini. Jadi mengasihkan sih bacanya di bab ke bab gitu ya. Dan ini menurut saya novel religi yang tidak berat ya, tapi pesan moral tersampaikan baik gitu kira ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Ayu bilang, banyak sih pasti kan kita punya pengalaman, kalau kita punya keinginan tuh ya, maunya yang kita mau itulah dikabulkan sama Allah gitu kan. Nah, ini di novel ini dicohkan sangat gamblang, bahkan di Mekah kalau Allah bilang itu tidak bagi kita ya Allah nggak kasih gitu ya. Jadi memang apa namanya
Ini contoh yang gamblang sekali bahwa manusia itu jangan sombong gitu ya. Bukan kita menentukan apa yang kita mau, tapi kita harus berdiri berparah bahwa semuanya yang menentukan itu adalah Allah gitu ya. Nah, itu pelajaran yang utama sih yang saya dapat dari buku ini ya. Karena buku ini diceritakan sangat sangat banget gitu di di depan Ka'bah gitu. Itu terjadi gitu kan. Jadi pasaralnya sangat sih saya rasa. Gitu mungkin ya Puji. Iya, terima kasih Kak Asri, luar biasa ya. Saya juga memang merasakan alur ceritanya tuh ringan ya, sehingga mudah dipahami. Jadi kita bisa membacanya juga cepat ya. Eh, Baik, kita lanjut ya ke testimoni berikutnya. Mas Dahlan, kami Iya, persilakan. Kak Asri, terima kasih ya testimoninya. sama-sama. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar, teman-teman? Terdengar jelas. Eh, Terima kasih Kak Ayu sudah mengundang saya untuk hadir di komunitas ini, di komunitas bedah buku. Sebenarnya perkenalkan, nama saya lengkapnya sebenarnya Ahmad Dahlan, tapi biasa dipanggil Masda ya. Oh, gitu. Saya kebetulan sudah membaca buku ini sudah lumayan agak lama, dan saya juga sudah menulis resensinya dalam blog saya, sudah saya bagikan ke beberapa kolega dan saya share juga di Facebook. Tapi intinya begini ya, memang setiap zaman itu kan kita punya tantangan ya. Begitu pula penulis ya, penulis pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin sekitar 30 tahunan yang lalu lah ya, itu ya nggak sampai 20-an tahun yang lalu itu, kalau teman-teman yang mungkin usianya masih muda mungkin nggak ngalamin. Pada saat itu eh, kita para penulis itu kalau mau menerbitkan buku itu susahnya setengah mati. Ya, kita harus melalui penerbit yang sudah major ya, sudah tinggi, misalnya Mizan atau Gramedia. Nah, itu tantangannya, tantangan buat penulis. Tapi sekarang itu tantangan itu sudah tidak ada. Menerbitkan buku sekarang itu gampang sekali. Jadi bisa melalui indie. Banyak sekarang penerbit indie yang artinya hanya mencetakkan saja, menerbitkan saja, kemudian kita yang memasarkan. Apalagi kalau yang di komunitas ini ada yang memasarkan sendiri di komunitas ini, lebih bagus lagi. Kalau saya kemarin menerbitkan buku, saya pasarkan sendiri di Facebook, di WA, dan alhamdulillah ya berhasil juga. Dan tantangan yang terberat adalah sekarang itu minat membaca jelas menurun, sangat menurun ya. Saya kadang sedih kalau jalan-jalan di Gramedia itu buku sudah sangat berkurang, space-nya tinggal sedikit, lebih banyak ke perlengkapan lain. Ah, tapi Kak Ayu ini bisa berhasil memikat para pembaca, termasuk saya. Saya terpikat dengan eh, apa namanya, semacam sebelum rilis kan beliau banyak apa namanya membagikan tentang semacam teaser ya. Kalau di film itu semacam teasernya. Dia berhasil memikat lah, termasuk saya terpikat. Salah satu yang berhasil memikat saya tentang semacam anomali keimanan ya. Bagaimana Mekah yang seharusnya segala doa itu dikabulkan justru tertolak gitu. Ini kenapa ini? Terus bagaimana penulis itu menyikapi itu yang berhasil memikat saya. Dan saya akhirnya membeli buku itu dan kemudian membaca. Itu yang pertama, berhasil memikat itu. Kemudian setelah membeli juga memang saya tidak kecewa dengan buku ini. Buku ini memang bagus sekali. Jadi ini menceritakan tentang hampir semuanya tentang kesedihan, tapi dengan bahasa yang sangat lugas ya, tidak termehek-mehek lah, tidak dibuat-buat, karena memang ceritanya sudah sedih ya. Jadi tanpa dibuat-buat pun alami aja, naluri aja sudah orang membacanya sudah sedih gitu, nggak perlu dibuat-buat. Itu
Kayu berhasil membangun narasi yang seperti itu gitu loh. Itu yang kedua. Kemudian ini kan buku tentang menceritakan tokoh sendiri ya, meskipun aku itu relate dengan penulisnya sendiri. Kan kadang kalau fiksi itu aku belum tentu memang benar-benar dilakukan oleh penulis. Kalau ini benar-benar relate dilakukan ke pengalaman pribadi. Nah, salah satu kelemahan buku yang menulis tentang pengalaman sendiri, termasuk saya sendiri menulis buku tentang pengalaman sendiri itu biasanya tergoda untuk narsisme. Jadi tergoda untuk membanggakan diri, membuat membaca supaya mengakui bahwa saya itu hebat, saya itu sempurna gitu. Biasanya tergoda untuk itu loh. Saya sendiri tulisan saya banyak tergoda sedikit narsisme. Tapi Kak Ayu berhasil menjaga itu, gitu. Jadi kita baca itu ya manusia biasa, Kak Ayu yang ribut dengan suaminya, ngajak berdiskusi sesuatu yang tidak pada saat yang tepat gitu. Manusiawinya keluar gitu. Begitu juga ketika menceritakan tentang romantisme dengan suami, itu juga dengan bahasa yang natural sekali, tidak lebay, tidak picisan gitu. Ya ngalir aja gitu dan kita membacanya juga nggak karena terkesan lebih banget sih gitu semua istriku gitu. Nah, ini tidak, ini berhasil terjaga. Intinya pendek kata buku ini memang eh, layak ya, menurut saya memang layak untuk dibaca dan ada hikmah di balik itu semua bahwa pertama manfaat dari menulis itu bisa bisa kita lihat di buku ini bahwa menulis itu salah satu terapi ya, terapi untuk meluapkan emosi kita gitu daripada dipendam. Itu ada beberapa contoh, misalnya Habibie yang paling contoh besar itu Habibie itu ketika ditinggal oleh belahan jiwanya, separuh jiwanya, yang kita sering mendengar kata-kata separuh jiwa ya. Tapi saya bisa merasakan ketika membaca buku dan ulasannya Habibie yang namanya separuh jiwa itu ketika pasangan kita pergi itu benar-benar hidupnya dengan setengah gitu. Setengah benar, setengah hidupnya udah tertinggal setengahnya gitu. Nah, beliau berhasil mengungkapkan itu di buku dan sedikit kegilaan beliau itu sudah sedikit berhasil setelah menuangkan dalam bentuk buku. Itu saja dan hikmahnya itu tadi tentang anomali keimanan itu ya memang betul kata penulis tadi Kak Ayu itu bahwa Allah itu mengabulkan doa itu dengan cara yang terbaik menurut versi Allah. Nah, itu hikmah terbesar di buku ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mas Dahlan, Mas Dah katanya Mas Dah. Terima kasih. Ini banget ya. Memang saya merasakan itu Pak. Jadi cara penuturan di dalam ceritanya itu sangat ringan, relate. Jadi seolah-olah kita berada di dalam situasinya gitu ya. Seperti berada dalam situasinya. Dan kita tidak melihat bahwa dia sedang menonjolkan dirinya yang begitu beriman gitu, enggak. Betul. Tetapi dia itu justru menceritakan manusia kita gitu ya, sebagai manusia itu akan mengalami ini dan memang biasa mengalami ini, tetapi diceritakan dengan cara yang ringan. Saya tuh seperti masuk di dalam cerita itu gitu ya. Ya. Luar biasa nih Kak Ayu nih. Dan satu lagi, Kak Ayu menjadikan buku ini juga sebagai terapi dan refleksi ya. Mungkin terima kasih Mas Dahlan atas testimoninya. Terakhir saya pasti akan menanyakan kembali ke Mbak Ayu sebelum nanti kita akan berganti ke bedah buku berikutnya, yaitu bagaimana sih sebenarnya pada saat menulis itu Kak Ayu apakah mengalami tantangan sehingga kemudian ya misalnya apakah ada jeda atau gimana, atau dia setiap babnya tuh mengalir atau bagaimana gitu. Itu perlu diceritakan juga supaya bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman di sini yang sedang atau sedang proses menulis. Tantangan berat dari Kak Ayu untuk bisa menyelesaikan buku ini. Kalau tantangannya pasti sangat berat ya, karena ini kan tulisan pertama saya. Kemudian dari hal yang saya alami sendiri. Nah, waktu bagian yang paling sulit itu jelas bab waktu di depan Ka'bah itu saya bisa seharian itu nggak selesai, maksudnya tiap kali ngetik
nangis tiap kali ketik nangis karena seperti saya membawa lagi kenangan apa namanya lukanya itu saya hadirkan kembali untuk saya bisa menulis semuanya gitu. Itu cukup berat sekali sih Bu Puji. Cuman balik lagi yang selalu apa saya ingat kan kalau di BWC dikasih tahu ya apa yang kamu mulai ya harus kamu selesaikan gitu. Jadi nah itu yang jadi semangat juga sih untuk saya untuk wah ayo nih karena saya memang niatnya ini tuh tulisan ini jadi buku itu benar-benar saya tuh pengen nanti dibaca oleh anak-anak saya gitu maksudnya eh, ada ada tulisannya Bunda tentang cerita Akung cerita kita nah eh, ingin saya wariskan gitu ceritanya itulah yang membuat saya semangat untuk menyelesaikan buku ini. Baik, terima kasih Kak Ayu atas jawaban-jawaban yang begitu jujur, menyentuh, dan penuh inspirasi. Rasanya kita semua bisa merasakan bahwa buku ini tidak hanya ditulis dengan pikiran, tetapi juga dengan hati yang dalam. Terima kasih. Kita akan lanjut ke bedah buku berikutnya. Maka saya serahkan sesi ini ke Kak Vivi. Kak Vivi, silakan. Iya, terima kasih Bu Puji atas kesempatannya. Baik, kita akan memasuki sesi yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian. Telah hadir di tengah-tengah kita Pak Harmen Rashid untuk bedah buku kedua kali ini. Mungkin Mbak Nadia nanti sembari bisa siapkan PPT-nya ya, yang buku Pak Rashid, Pak Harmen Rashid. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati para narasumber, yaitu Bu Ayu Ika dan Pak Hermen, serta para hadirin sekalian. Kita akan memasuki bedah buku yang kedua dengan judul Para Penghuni Langit. Masih di tema yang sama ya, yaitu Langit yang Sama, Iman yang Menyala. Nah, saya Vivi Alantera bertindak sebagai moderator bedah buku sesi kedua ini. Semoga kita bisa mendapatkan momen yang bermanfaat nantinya dan berkesan dalam bedah buku kali ini. Nah, hadirin sekalian, kita akan bersama-sama mendalami lebih jauh buku yang ditulis oleh Pak Harmen Rashid. Sebelum itu, saya akan sampaikan dulu ya sedikit tentang profil penulis. Nah, Pak Harmen Rashid ini dilahirkan di Ranah Minang, tepatnya di Bukit Tinggi, menyelesaikan SMA di kota tersebut. Pendidikan S1 diselesaikannya di ITB dalam bidang geologi, dan pendidikan S2 ditempuh di UGM dalam bidang manajemen bisnis. Nah, hasrat menulis yang sudah dimiliki beliau ini semenjak dari kecil. Dia pernah menulis di majalah sekolah dan juga koran lokal. Nah, kemudian hadirin sekalian, langsung saja kita persilahkan, saya persilahkan Pak Harmen Rashid sebagai narasumber untuk memulai sesi kedua ini. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih juga Mbak Nadia, Mbak Puji tadi sudah jadi host, Mas Farul juga. Terima kasih semuanya rekan-rekan telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Ada sekitar 50 orang nih sekarang ini yang mengikuti acara ini, alhamdulillah gitu. Nah, Mbak Vivi, ini adalah novel pertama saya gitu. Judulnya memang Para Penghuni Langit gitu ya, di langit sana gitu bermainnya gitu kan ya. Nah, kenapa kok sampai novel ini ada gitu? Saya tuh memang dari itu suka menulis di kapan aja ya di laptop saya tuh penuh tulisan-tulisan tapi nggak pernah selesai gitu. Setengah beberapa halaman hilang, idenya tuh juga lenyap gitu. Nah, tapi kemudian nggak tahu takdir mengalirkan saya ada apa di Instagram saya tuh keluar itu apa ajakan dari Tinta Langit untuk membuat menulis lah gitu. Dan saya ikut, alhamdulillah, dan lahirlah novel saya pertama ini. Itulah awalnya Mbak. Jadi saya disiplinkan seperti pertanyaan Mbak Puji dan Mbak Ayu tadi itu, gimana caranya gitu. Ya ternyata menulis itu untuk sampai selesai itu susah Mbak gitu. Tapi kalau menulis awal-awal aja itu banyak gampang, tapi nggak pernah selesai. Tapi selesainya itu yang penting gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ternyata Tinta Langit punya cara untuk itu gitu. Yang saya alami itu adalah disiplin yang tinggi gitu. Dituntut menulis setiap hari, menulis dan menulis gitu. Alhamdulillah akhirnya tantangan yang diberikan Tinta Langit itu bisa saya atasi dan keluarlah buku yang pertama ini. Buku kedua udah hampir selesai, buku ketiga juga udah mulai. Jadi alhamdulillah Mbak. Nah, Iya, Pak. itu pengantarnya itu Mbak Vivi gitu. Nah, Iya.
Baik, untuk ke next slide mungkin Mbak Nadia bisa ditampilkan PPT-nya. Nah, Nah, ini. Silakan, nah, Pak. ini novel ini bercerita tentang apa sih gitu. Nah, ternyata novelnya tentang pengembangan diri. Pengembangan diri setiap kita ini harus berkembang gitu, Mbak. Nggak jadi itu aja gitu. Dan ada tuntutan dalam diri kita itu yang harus dipenuhi untuk mengembangkan diri gitu. Nah, tokoh-tokoh dalam novel ini ada tokoh utamanya itu ada Rusli, tokoh utamanya, kemudian ada Rohana, istri dari Rusli yang juga pendukung utama Rusli, kemudian ada sahabatnya Rusli namanya Norman gitu. Itulah bintang utama tokoh dalam novel ini gitu. Nah, novel ini menyampaikan pesan-pesan itu melalui dialog gitu. Jadi dialog antara tokoh ini itulah yang membuat pesan-pesan yang ingin disampaikan novel ini keluar gitu. Nah, novel ini bermula dari kegelisahan dari tokoh utamanya si Rusli, kemudian berproses dengan pembelajaran. Ya. Apa yang dipelajari? Belajar dari yang tersurat, kemudian belajar dari yang tersirat, dan belajar dari yang tersuruh gitu. Nah, itulah metode yang digunakan Rusli dalam belajar ini gitu. Bukan hanya membaca yang tersirat, yang tersurat saja, tapi juga di balik yang tersurat itu apa yang tersiratnya gitu. Di balik yang tersurat tadi ada yang tersuruh nggak gitu. Itu dikorek-korek gitu, Pak. Nah, itulah cara proses pembelajarannya gitu. Nah, kemudian berujung dengan belajar tiada henti gitu. Segala sesuatu di alam semesta ini itu ada hikmahnya, ada sesuatu yang kita pelajari. Jadi alam semesta jadi guru gitu. Nah, mungkin selanjutnya Mbak, silakan Mbak. Next slide. Mbak Nadia. Mbak Nadia tolong. Ini. Nah, novel ini bermula dari kegelisahan gitu. Nah, saya lihat dari 50 orang yang hadir ini, wajah-wajah yang pernah gelisah gitu ya. Dan gelisahnya bukan sekali dari 50 orang ini gitu. Berkali-kali gelisahnya gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, kegelisahan itu adalah hal keseharian kita gitu. Entah itu ketidaksabaran kita atau apa-apa atau menghadapi masalah apa aja, itu menimbulkan kegelisahan gitu. Dan rasanya dari yang hadir dalam Zoom yang 50 orang ini itu alumni kegelisahan, itu gelisahnya berkali-kali gitu dan sampai sekarang masih gelisah gitu. Dan itulah yang dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita ini gitu. Rusli merasa gelisah gitu. Dia tuh merasa hidupnya hampa saja gitu. Ya. Nah, keresahan, kegelisahan, kegersangan, kehampaan itu dirasakan oleh Rusli dalam di tokoh kita ini gitu. Nah, dia mencoba mencari tahu penyebab kegelisahan apa yang dirasakannya itu gitu. Nah, kalau kita lihat tokoh Rusli ini, dia tuh apa-apa dia punya gitu ya. Haji udah, umroh tiap tahun, rumah mewah, kendaraan mewah, tinggal di komplek yang mewah gitu. Tapi kok di dadanya tuh ada sesuatu yang hampa gitu, yang gelisah, yang menimbulkan dia tidak nyaman gitu. Ada sesuatu yang hilang gitu. Nah, Bruce Lee mencoba berjalan ke dalam dirinya gitu. Apakah ini godaan setan? Ataukah memang ada kehausan lain yang harus dipenuhi oleh Bruce Lee gitu. Nah, dia berpikir tentang ini gitu. Dia berpikir terus gitu. Nah, dia punya seorang sahabat, teman sekantornya namanya Norman gitu. Nah, mungkin bisa next slide Mbak Nadia. Nah, dia ketemu Norman. Nah, Norman ini bertanya sama si Rusli ini penggalan dialognya dari sini gitu. Si Rusli sebelumnya Norman bertanya, kok wajahmu tegang banget sih Rusli, kok gerak-gerikmu gelisah begitu, kenapa gitu. Nah, Rusli menjawab, gak tahu nih Bang, kepikiran kalau hidup ini hampa aja, ada sesuatu yang kurang, tapi nggak tahu apa. Rasanya dada ini perlu diisi sesuatu, tapi nggak tahu apa. Itulah keluhan Rusli pada Norman. Kemudian Norman tadi menjawab, kau harus menyelam lebih dalam dalam kehidupan beragamaanmu itu. Untuk menyelaminya, kau harus naik ke atas gitu. Nah, terus dia kaget. Bang, menyelam kok naik ke atas, Bang? Maksudmu gimana, Bang? Bukannya menyelam itu ke bawah. Nah, kemudian Norman memberikan inspirasi kepada Rusli. Kau pasti ingatlah kisah Isra Mi'raj Nabi kita. Cobalah kau pikirkan hakikat dari kisah itu. Sudah tentu itu bukan sekedar cerita, tapi itu mengandung hikmah yang luar biasa dan dalam maknanya.
Mudah-mudahan hakikat dari kisah itu membuatmu keluar dari kesuntukanmu. Itu nasihat Norman kepada temannya si apa namanya si Rusli tadi gitu. Nah, kemudian uh, Rusli mulai berpikir gitu. Kisah Isra Mi'raj itu apa sih? Nah, kemudian Rusli bertanya sama istrinya Rohana, waktu Nabi Mi'raj itu apa sih yang dilakukan Nabi? Istrinya bercerita, ya masa bang, itu kan dari kecil kita udah tahu kisah Isra Mi'raj itu. Di langit pertama, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Yahya dan Isa. Seterusnya Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan di langit ketujuh itu ketemu Nabi Ibrahim gitu. Oh gitu ya gitu ya. Nah, ini kepikiran terus ya oleh Rusli. Apa ini maknanya gitu? Apa ini maknanya gitu? Dan sampai tertidur, Rusli pun mimpi tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad itu gitu. Pada waktu azan subuh, entah dia tidur atau enggak semalam itu timbul pertanyaannya. Nah, di langit pertama Nabi Adam, ya wajarlah Nabi Adam, dia nabi pertama gitu. Tapi kok di langit kedua Nabi Yahya sama Nabi Isa ya? Lalu itu kan nabi yang lebih muda gitu. Ya, nabi yang lebih muda gitu. Kok di langit kedua bukannya di langit yang lebih muda lagi gitu? Kok bukannya Nabi Sis, Nabi Idris atau Nabi siapa gitu? Kok berdua gitu? Yang lainnya satu orang kok ini dua gitu. Nah, kemudian selanjutnya Rusli bertanya dan bertanya terus sampai terakhir di langit ketujuh Ibrahim kan juga nabi yang senior juga gitu. Kok dia langit ketujuh sih? Kenapa? Nah, kemudian dipikir ini pasti ada maknanya. Bukan sekedar urutan naik ke langit begitu aja bukan, tetapi masing-masing punya makna gitu. Nah, kemudian singkat cerita Rusli mencari tahu apa sih maknanya dari masing-masing tanggal langit yang dilalui oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu gitu. Nah, novel ini membahas setiap tanggal langit itu dengan detail dan berdasarkan beberapa sumber dan itu didialogkan oleh Rusli, istrinya Rohana dan temannya Norman gitu. Mereka bertiga adalah menjadi pembelajaran kehidupan yang sangat bagus sekali gitu. Dan kemudian si Rusli bisa sedikit mengambil garis besarnya. Oh, di langit pertama itu Nabi Adam itu karena tangga mohon ampunan kepada Allah gitu. Tanggal kedua tuh, tanggal mencari ilmu dan berburu gitu. Nah, Yahya dan Nabi Isa ini ceritanya kan panjang, Pak ya. Ada Zakaria di sana, ada Bunda Maryam gitu kan ya. Nah, ini dua manusia yang luar biasa. Bagi Rusli mereka belajar dan teman-temannya itu Rusli dan teman-temannya belajar. Pak Zakaria tuh udah tua dan istrinya mandul gitu. Ya. Kok bisa punya anak sih Nabi Yahya? Bukannya udah orang mandul nggak mungkin punya anak dari segi medis manapun juga ya udah divonis kok. Tapi kok bisa gitu? Nah, ternyata kalau Allah berkehendak, seperti Mbak Ayu di sesi pertama tadi bilang, kalau Allah berkehendak apa aja dia bisa lakukan gitu. Tapi untuk mencapai itu bagaimana gitu? Ya, apakah saya berdoa ya Allah besok saya pengen punya anak jadi anak gitu? Apakah begitu aja gitu? Ternyata enggak. Tadi Mbak Ayu di langit Mekah menangis, kok Allah tidak bisa didikte oleh Mbak Ayu sesuai keinginannya gitu kan? Tapi tentu ada caranya. Rusli dan Rohana itu belajar, Norman belajar gimana cara kok bisa begitu gitu. Nah, proses pembelajaran ini berlanjut dan berlanjut sampai ke Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh gitu. Nah, masing-masing diceritakan satu bab dengan metode dialog antar tokoh-tokoh kayak kita ini menggali membaca yang tersurat, menggali yang tersirat dari yang paling dibacanya, dan menggorek yang tersuruh dari semua informasi-informasi baik dari kisah Nabi maupun dari Al-Quran gitu. Nah, sampai yang paling seru itu pada waktu di langit ke-6, Mbak. Nabi Musa itu paling seru di dalam Al-Quran. Nabi Musa itu muncul ceritanya di dalam 40 surat. Ya. Apakah satu hal yang ada sekedar cerita Musa saja dalam Al-Quran? Tentu tidak. Semua dengan maknanya gitu, semua dengan maknanya. Dan Nabi Musa ini adalah pembelajaran yang paling aktual buat kita saat ini gitu. Kenapa? Ya,
Mungkin Bapak-Bapak sebagai pimpinan di kantor, di tempat kerja, di rumah sebagai rumah tangga, bahwa anggota keluarga kita, mungkin masyarakat kita banyak maunya gitu. Nah, umatnya Nabi Musa itu orang yang banyak maunya. Nah, dikasih yang ini maunya yang itu, dikasih yang itu maunya yang ini gitu. Maunya macam-macam gitu. Dan kita hidup di zaman ini, di zaman sekarang ini, baik sebagai apapun juga adalah mengalami orang-orang menemui orang yang banyak maunya gitu. Dan dalam novel ini diceritakan gitu. Bagaimana Nabi Musa mengelola semua maunya orang-orang itu yang aneh-aneh dan mendatangkan yang nggak mungkin gitu. Nah, mungkin dalam Bapak Ibu teman sudah tahu lah cerita Nabi Musa ya. Dilahirkan seorang ibu wanita beriman, ya. Dilahirkan yang dilarang melahirkan anak laki-laki oleh pemimpinnya pada waktu itu gitu. Tapi dia melahirkan anak laki-laki. Dia dapat inspirasi dari Allah gitu. Dan dia yakin kalau seorang wanita nggak akan beriman, nggak akan yakin gitu, nggak akan menuruti apa itu gitu. Dia hanya kanannya dari sungai. Ternyata di seberang sungai sana udah menunggu wanita beriman lainnya gitu, yang bernama Siti Asia, istrinya Fir'aun yang melarang orang anak laki-laki lahir gitu. Dan kemudian dalam proses Nabi Musa ini kembali lagi ke ibunya untuk disusui. Alangkah indahnya skenario Allah. Walaupun kadang-kadang awalnya kita tuh nggak bisa terima, kok harus begini sih, kok harus begini sih gitu. Nah, tapi skenario Allah lebih indah daripada apa yang kita rasakan. Nah, itu Mbak, itu kalau bukan kita yang beriman, kita mau belajar dari apa yang tersurat dan tersirat dan tersuruh daripada kisah-kisah itu, kita tidak bisa memahaminya, kita tidak bisa gitu. Nah, dilanjutkan di langit ke-7 misalnya. Kita di sana ada Nabi Ibrahim gitu. Seorang bapak lama mengidamkan anak gitu. Ya, udah dapat anak, cakep pula gitu. Disuruh pindah ke tengah padang pasir gitu. Disuruh tinggalkan di sana gitu. Tega nggak kita sebagai bapak meninggalkan anak sama istri di tengah padang pasir tanpa ada orang lain di sana gitu. Nah, tapi skenario Allah lebih indah gitu. Nah, kemudian apa Mbak? Kita tahu Ibrahim pergi. Siti ibunya Nabi Ibrahim ini itu ditinggalkan oleh bersama Nabi Ibrahim oleh suaminya gitu. Nah, dengan bekal air yang minim mungkin pada waktu itu ya, sekarang dia hidup harus pakai air, ya istri Nabi Ibrahim berikhtiar ke sana ke sana ke sini untuk menemukan air. Ternyata apa? Ternyata air itu didapat keluar dari kakinya Nabi Ismail. Nah, itulah gambaran kehidupan kita. Kita berusaha lari ke sana, lari ke sini, lari ke sini, tetapi upaya kita, ikhtiar kita itu belum tentu kita mendapatkan dari yang kita ikhtiarkan, tetapi Allah memberikan dari tempat lain yang tidak kita kira sama sekali. Nah, itulah lebih kurang gambaran si novel ini, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini detail daripada summary, ringkasan pada detail setiap langit itu ada di sini saat ini, tapi saya tidak akan membacakannya, Pak. Mudah-mudahan lebih bagus Bapak Ibu membacanya langsung dari novelnya sendiri, ya, di mana dialog di sana itu kita bisa belajar banyak sekali gitu. Nah, mungkin selanjutnya Mbak Nadia. Nah, biar Bapak Ibu terhibur dengan membaca novel ini, belajar banyak gitu. Gitu ya. Cara memproses novelnya gimana? Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke browsernya, ketik aja bit.ly pesan buku PPL gitu. Nah, insya Allah akan terhubung ke adminnya gitu. Atau bisa juga di WhatsApp 0811 0811 3220 328 gitu. Nah, Bapak Ibu akan dicoba di guide oleh dialog-dialog dalam novel tadi oleh tokoh-tokoh kita Rusli, Rohana, dan Norman ini untuk menggali semua informasi, mempelajari apa yang tercera dari cerita dan kisah-kisah Mi'raj ini gitu. Nah, daripada saya ceritakan lebih detail lagi, mending Bapak Ibu pesan aja sekarang ya. Silakan masukkan, ketik browsernya, ya buka browsernya, ketik bit.ly _pesan buku PPL. Ya. Atau di WhatsApp ke 0811 3220 328. Nah, itulah Bapak bisa memperoleh
novelnya. Insya Allah akan ada orang yang mengurus di belakangnya, Pak. Gitu. Ya. Next slide, Pak Nadia. Nah, tentu, tunggu, yang sebelumnya, Mbak, kelewatan. Mundur satu, Mbak. Jadi, terus bagaimana gitu. Nah, di sini intisari dari novel itu adalah bahwa hidup ini adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Ya. Kita akan berhenti belajar ya kalau kita udah waktunya untuk kembali kepadanya gitu. Nah, sebelum kita kembali kepadanya, Bapak Ibu, saya ajak untuk kita nggak pernah berhenti untuk belajar gitu. Kita belajar gitu. Nah, proses belajar itu mulai dari kita lahir sampai dengan kita kuburan. Mbak Vivi, lebih kurang itu Mbak cerita dari novel Para Penghuni Langit ini Mbak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke diskusi ya Pak Harmin ya. Boleh, Karena Mbak. saya sendiri juga sebagian sudah membaca bukunya dari Pak Harmen. Menarik sekali ya Pak. Jadi membahas tentang tangga-tangga langit dengan detail. Ditambah lagi makna-maknanya itu yang ada di dalamnya, tiap tangganya itu bisa kita terapkan gitu loh di keseharian kita gitu. Jadi tidak sekedar hanya mengetahui gitu tentang detail-detail tangga-tangga langit yang sudah diceritakan di sana, tapi kita juga bisa terapkan langsung seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab secara umum untuk para hadirin, sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, jadi intisari dari cerita novel Para Penghuni Langit ini apa nih Pak? Jadi biar tergambar nih garis besarannya itu seperti apa. Nah, silakan Pak Harmen. Ya, intisarinya itu adalah Pak, itu adalah belajar Pak gitu. Kita menjalani kehidupan ini bukan sekedar hidup. Orang hidup, kita hidup. Kita sekolah, kita kerja, bukan hanya sekedar itu gitu. Ada makna, ada hal-hal yang harus kita capai gitu. Dan semua itu dituntun oleh Allah melalui Al-Qur'annya gitu. Tapi Al-Quran itu kalau hanya sekedar kita baca, oke, kita dapat manfaatnya. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi. Al-Quran kita baca, ya, kita pahami, yang tersurat kita baca, yang tersirat kita cari maknanya, dan kita korek-korek sampai yang tersuruh kita dapatkan. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, insya Allah kegelisahan yang dirasakan tulis tadi hilang dengan sendirinya Mbak gitu. Karena apa? Karena jalan itu putar sesuai dengan guidance yang diberikan Allah melalui kitab sucinya. Lebih kurang gitu Mbak Vivi. Ya, baik. Berbicara tentang kegelisahan nih ya Pak ya. Kadang terutama relate banget nih untuk para hadirin dan semua orang kayaknya kadang kan kita merasa tersesat nih dalam hidup gitu. Kadang merasa gelisah kemudian tersesat gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan kemudian kalau pembaca nih sedang merasa tersesat atau kehilangan arah dalam hidup, bagian mana nih dari buku ini yang menurut Pak Harmen bisa menjadi pegangan atau pengingat gitu? Mungkin bab tertentu atau mungkin kisah mana gitu. Ya. Kalau masalah itu Mbak, itu tersesat itu kita kesadaran itu pasti datang dari diri kita ya. Iya. Pertama itu kita pergi ke bab 1 dulu ya. Nabi Adam gitu. Nabi Adam itulah contoh pertama yang diberikan Allah kepada kita bahwa dia tuh tersesat gitu. Disuruh Allah nggak boleh makan ini, dia memakan itu. Gitu. Itu adalah suatu kesalahan pertama gitu. Dan Allah memberikan contoh Nabi Adam itu kepada kita. Ya kita manusia bisa berbuat salah tuh biasa kok, bukan biasa. Tapi bukan boleh berbuat salah, tapi kalau udah berbuat salah itu ya apa? Kita sadari kesalahan kita dan saat kita tidur Nabi Adam, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam kalau dia berbuat salah? Dia bertobat itu. Nah, itu digali oleh Rusdi dalam cerita kisah tangga pertama itu pada. Jadi kalau pertanyaan Mbak Dada tadi, ya memulai sesuatu dari tangga pertamanya gitu Pak. Kalau kita lihat Pak, ini ada masalah nih, gue salah apa ya? Kita pergi ke Nabi Adam. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Adam? Begitu Mbak Nadia. Mbak Vivi. Vivi. Ya, baik Pak. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk pembaca muda nih Pak. Jadi apa nih harapan Pak Harmen terhadap pembaca muda yang mulai tertarik dengan tema spiritual ini? Setelah membaca buku ini, harapannya apa nih Pak? Ini Pak, kalau anak-anak muda sekarang ini mungkin beda dengan zaman-zaman saya muda dulu gitu. Kalau mereka tertarik di dunia spiritual seperti ini, teruskan gitu. Ya, kalian galilah gitu. Setiap ayat dalam Al-Quran itu punya makna. Itu bukan sia-sia sekedar perintah ini atau larangan itu sekarang itu aja, tapi makna kehidupan yang kita jalani gitu. Kalau kalian dari muda sudah melangkah di jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah, insya Allah hidup kalian akan jauh lebih bagus ke depannya itu. Insya Allah akan tersesat banyak. Kalau seandainya pun tersesat, kalian tahu jalan kembalinya kemana gitu. Nah itulah Mbak. Teruskan itu, teruskanlah kalau kalian sudah tertarik di sana, perdalam terus gitu, perdalam terus.
Dan lagi satu lagi kehebatan itu kalau kita membaca yang tersirat dan tersurat dari sesuatu yang tersurat di dalam Al-Quran. Hari ini kita baca pemahaman kita begini, besok kita baca lagi, kita lebih dalam lagi memahaminya gitu. Besok kapan-kapan kita baca lagi akan lebih dalam lagi pemahamannya gitu. Itulah kelebihannya. Kalau kalian masih muda, waktu kalian sangat banyak untuk bisa menjadi manusia yang the best lah di dunia ini gitu. Lebih Ya. kurang gitu Mbak Vivi. Ya, seperti kata Pak Harmen di buku ini ya, menyelami dengan naik ke atas ya, naik ke Ya. tiap tangganya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk ini mungkin jadi pertanyaan juga dari pertanyaan para hadirin juga. Jadi, apakah ada pengalaman pribadi Pak Harmen yang menjadi inspirasi nih dalam penulisan buku ini, seperti tokoh-tokoh yang ada di dalamnya? Mm. Ya, eh, jawabannya ada Mbak gitu. Tapi Ada. ya ini adalah kisah dari bukan satu orang saya aja, tapi mungkin beberapa orang juga masuk dalam cerita ini gitu. Tapi Mbak, mungkin semua bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga gitu. Karena nggak mungkin bapaknya nggak pernah gelisah tuh nggak mungkin lah gitu kan ya. Ya. Pastilah gelisah itulah keseharian kita. Tapi itu tadi, kalau kita gelisah ada masalah segala macam, ingatlah Nabi Adam. Kembali ke langit pertama dulu gitu. Ya, gitu Mbak Vivi. Itu Ya, ada baik. sekali relate dengan pengalaman pribadi saya sendiri gitu. Ada Gitu. ya. Ada. Jadi memang ada kisah nyata gitu ya di balik karyanya Pak Harmen sendiri ya. 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 Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya selaku moderator. Jadi part atau chapter atau cerita mana nih yang penulis yang Bapak Harmen ini paling suka nih personally di antara tangga-tangga itu atau di antara semua bab yang ada? Ya. Mungkin kalau yang paling saya suka itu adalah ini Mbak. Di langit ke-6 di bab 6 dan langit ke-7 di bab 7 Mbak. Kenapa tuh? Di tanggal ke-6 itu Nabi Musa. Nabi Nabi Musa. Musa itu punya anggota yang rewel Mbak gitu. Banyak maunya gitu. Dan saat ini kita hidup di zaman ini, ya kiri kanan kita itu banyak maunya gitu. Banyak maunya, kadang-kadang yang nggak mungkin gitu. Nah, Nabi Musa itu mengajarkan kita, caranya mengatasi orang yang banyak mau itu bagaimana sih gitu. Kita melangkah pengomong dengan Allah bagaimana caranya gitu. Kok dikasih ini maunya itu, dikasih itu maunya ini gitu. Dan sekarang ini adalah zaman di mana seperti itu Mbak. Nah, saya favorit saya itu Nabi Musa, Mbak. Bagaimana dia mengatasi itu semua gitu. Nah, di bab 7, di langit ke-7 itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tingkatan yang paling tinggi. Dia telah punya kepasrahan total yang luar biasa kepada Allah Mbak gitu. Dia bakar oleh si Namrud, dia bakar. Dia nggak minta tolong, apalagi minta ampun sama Namrud, cium tangannya, cium kakinya, enggak gitu. Ya cukup. Tuhan tahu aku punya masalah dan Tuhan tahu apa jalan solusinya gitu. Dan di dalam itu ceritakan dalam novel diceritakan gitu. Kok bisa sampai segitunya gitu? Kan kalau zaman sekarang ini ada sedikit masalah, oh minta ampun, cium kaki, cium tangan, mungkin entah macam-macam lah gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim itu suatu tingkatan yang luar biasa buat kita. Kalau kita bisa seperti Nabi Ibrahim, punya kepasrahan total kepada Tuhan dan yakin dengan itu, itulah tangga kita hampir mencapai kesempurnaan luar biasa gitu, Mbak. Gitu Mbak Vivi. Baik-baik. Jadi mungkin yang dipilih, mungkin nanti teman-teman juga ketika membacanya bisa pilih-pilih mana yang paling relate gitu, karena setiap tangganya itu memang benar-benar sesuai dengan bisa diterapkan gitu di keseharian kita. Jadi ada yang mungkin yang dipilih Pak Harmen sendiri yang paling disukai, yang paling relate gitu ya Pak ya. Seperti itu. Ya. Bahkan saya pun juga relate di beberapa kisahnya ada yang sangat relate untuk saya sendiri gitu. Jadi masing-masing pembaca akan punya pengalaman membaca yang berbeda-beda begitu. Nah, kemudian sebelum masuk ke sesi tanya jawab dari para hadirin nih Pak, kita akan menyimak dari testimoni ya. Untuk Pak Haria Dwi Nugraha sudah siap untuk menyampaikan testimoni terkait buku Para Penghuni Langit? Ya, Mbak Vivi. Oh ya, baik. Ini lokasinya sedang di luar Indonesia ya Pak ya. Ya baik Pak, untuk Pak Harian Dwi Nugraha, saya persilahkan untuk menyampaikan testimoni. Suaranya nggak kedengaran, Mbak. Iya, suaranya Pak. Suaranya nggak masuk. Iya. Oke, kalau sekarang gimana? Ya, Nah, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Mbak Vivi, Pak Harmen atas bedah bukunya nih. Jadi saya termasuk kategori anak muda yang tadi di pertanyaan Mbak Vivi gitu ya, yang mulai tertarik dengan spiritual gitu untuk melihat
ternyata ibadah itu nggak cuma ritualnya aja, tapi ada spiritualnya juga. Nah, membaca novel ini tuh kayak ngikutin perjalanan Mi'raj tapi versi batinnya gitu ya. Karena selama ini kan kita kalau Isra Mi'raj itu sering diupacarakan gitu ya, dibuat acara, dan yang tinggal di pikiran saya minimal gitu ya, cuman cerita Nabi Muhammad bolak-balik habis ketemu Nabi Musa supaya sholatnya didiskon jadi 5 kali sehari doang gitu ya. Jadi yang saya ingat gitu ya dari cerita Miraj. Padahal ternyata dari setiap tingkatan langit itu ternyata ada makna-makna tersendiri gitu, yang ternyata personal dan mendalam juga gitu. Dan saya selalu menantikan gitu ya di buku ini dialog antara Rusli baik dengan Nurman maupun dengan Rohana gitu ya, tentang apa sih hakikat dari langit ini gitu ya. Jadi di setiap babnya tuh saya selalu menantikan apa ya yang jadi hikmah gitu ya, yang akan jadi didiskusikan, didialogkan antara Rusli dengan yang ada, dengan Rohana maupun dengan Nurman gitu. Jadi kadang menenangkan gitu ya, kadang mengguncang juga gitu. Dan tapi selalu jujur aja karena dia itu kisahnya relate kayak Mbak Vivi bilang tadi gitu. Dan kisah para nabi, para kekasih Allah yang menghuni langit pada saat ini nih jadi cermin bahwa seberat apapun hal yang kita alami, sevariatif apapun masalah yang kita hadapi gitu ya, selalu ada maksud baik dari Allah gitu. Cuman syaratnya berat memang, syaratnya harus beriman, harus bersabar, dan harus terus belajar gitu. Nah, kadang-kadang sabar dan belajarnya ini yang kita agak berat gitu. pengennya langsung dapat jawaban gitu. Padahal kalau kisah Nabi Ibrahim harus ninggalin anak istrinya, atau kisah Nabi Musa yang eh, sama beratnya gitu ya, banyak maunya si pengikutnya itu juga ternyata kalau kita stick dengan keimanan, dengan kesabaran, dengan terus belajar, arahnya itu selalu ada gitu, selalu ada harapan, dan itu dan terkadang cuma harapan yang kita butuhkan gitu ya, dan keyakinan bahwa semuanya akan berlalu gitu. Dan latar cerita yang menjadikan keluarga itu keseharian keluarga gitu ya. Nah, disinilah dimana ternyata apa yang kita pelajari di pesan-pesan dari langit itu ternyata bisa kita aplikasikan langsung gitu ya. Nggak cuman cerita teori aja, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa kita melaksanakannya, mengaplikasikannya itu juga penting gitu. Jadi ilmu itu nggak ada apa-apanya kalau nggak diamalkan gitu ya. Kita misalnya udah punya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu udah bagus banget, tapi pengamalannya yang kurang gitu ya. Nah, sama juga kayak di sini seperti pohon yang tidak berbuah lah kalau ilmu nggak diamalkan. Nah, cerita tentang keluarga Rusli dan juga makna-makna spiritual setiap langitnya itu yang jadi penuntun juga gitu ya, jadi kisah bahwa ternyata apa yang kita pelajari itu bisa diamalkan juga dengan praktis gitu. Mungkin dari saya itu, Mbak Vivi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali juga Pak Harya. Jadi untuk teman-teman sekalian, hadirin sekalian, agak ngintip sedikit ya bukunya Pak Herman ini. Jadi tiap babnya, misalnya kita udah bertemu di bab 1, itu judulnya itu Langit Pertama. Jadi belajar dari penghuni langit pertama. Kemudian bab 2, nanti kemudian ada belajar dari penghuni langit kedua. Jadi kita tiap bab itu akan terus naik dan naik. Betul kata Pak Herman, menyelam dengan naik gitu. Jadi menyelami gitu, ilmu agama gitu, tapi dengan naik ke atas gitu. Dan nggak kerasa juga ya Pak bacanya itu, karena memang dikemas dari dalam cerita fiksi gitu ya. Ada si Rusli, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain gitu. Jadi tidak terasa seperti mempelajari sejarah gitu, dan ditambahi maknanya gitu. Jadi kita tidak usah repot-repot nih, ini makna sejarah ini apa, tapi sudah langsung dituliskan juga sama Pak Harman sendiri. Nah, kemudian selanjutnya Mbak Nadia
mungkin masih ada waktu ya untuk menampilkan testimoni dari yang lain. Terima kasih Pak Haria sebelumnya. Testimoni yang video itu, mungkin masih ada waktu ya kali. Ya, selanjutnya ada testimoni dari dalam bentuk video, yaitu dari Kak Asma Nadia. Kemudian, tapi ini saya bacakan ya, karena dalam bentuk tulisan gitu. Nanti saya akan bacakan testimoninya dari Kak Asma Nadia, kemudian dari Coach Surya dan Coach David ya Pak. Coach Surya ya. Dia. Atau mungkin kalau kesulitan bisa saya langsung bacakan kali? Atau menunggu mana dia? Gimana Bu Puji? Dibacakan saja kalau memang Dibacakan ada aja ya? kendala ya. Iya, kalau ada kendala, saya bacakan langsung ya dari Mbak Asma Nadia. Ini, sudah. Oke, dari Mbak Asma Nadia. Untuk volumenya dikurangi. Oke, Mbak Asma Nadia sendiri sebagai penulis dan 108 buku, kemudian produser juga. Nah, kemudian di sini dengan menceritakan kisah-kisah keluarga, para penghuni langit memberikan kisah yang segar dan menarik, apalagi Pak Harmen dengan lihainya menyusun kata-kata. Nah, jadi di sini ada Mbak Asma Nadia menyampaikan testimoni terhadap para penghuni langit. Dan di sini memang banyak ya kisah-kisahnya yang menarik. Kemudian Pak David Mix sendiri sebagai co-founder PT Tita Langit, setiap lapis langit mengandung banyak makna, itulah yang tergambar pada novel para penghuni langit ini, penuh dengan pelajaran akan setiap penghuni langitnya. Selain itu, makna-makna yang terkandung di dalamnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pak Harmen dengan cerdas mampu menyampaikan pesan-pesan melalui percakapan tokoh-tokoh di dalam novel ini. Nah, kemudian Coach Surya Kresnanda selaku founder Tinta Langit, para penghuni langit menyuguhkan cerita rohani yang mengandung banyak pelajaran. Kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW dikemas dalam novel dengan membawa suasana baru. Perjalanan pada setiap lapis langit dituliskan dengan narasi yang memanjakan pembaca. Nah, berikut sekian tadi testimoni yang sudah selesai sampaikan. Sudah Kak? Ya mohon maaf atas ya sedikit teknis tadi ya, kendala teknis ya. Nah, kemudian langsung saja mungkin saya kembalikan lagi ya kepada Bu Puji untuk membuka sesi tanya jawab para hadirin yang mungkin sudah sangat penasaran gitu ya, ingin bertanya. Ya, silahkan Bu Puji. Ya. Terima kasih Kak Vivi, Pak Harmen, luar biasa bukunya ya. Belajar dengan cara yang lebih menarik. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan 30 menit ke depan, kita akan memberi kesempatan pada hadirin sekalian untuk mengajukan tanya jawab kepada Kak Ayu maupun kepada Pak Harmen. Di sini ada di kolom chat ada Bu Sudaryanti, kalau misalnya mau berkenan bicara langsung, mungkin saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan Kak Ledi Lestari juga. Enggak, bukan pertanyaan ya ini. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya memang Pak Bu Sudaryanti tidak, ini saya bacakan ya. Saya bacakan pertanyaannya. Tadi dijelaskan bahwa jika membaca buku Kak Ayu, pembaca merasa bahwa pembaca masuk dalam cerita atau mengalami sendiri peristiwa itu. Ini yang bisa membuat buku menarik bagi pembaca. Gimana caranya? Kebetulan kami belum pernah umroh atau haji. Di Tanah Suci ada asumsi bahwa ketika di sana doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Orang berlomba-lomba untuk pergi ke sana. Yang saya tanyakan, apakah di buku itu ada pesan bahwa jika melakukan umroh atau naik haji hanya bertujuan untuk ibadah saja, tidak untuk mengharapkan keinginan yang lain? Bagaimana? Kemudian yang ketiga, Kak Ayu bercerita bahwa di dalam buku tersebut Kakak punya keinginan dan mewujudkan dengan berdoa. Tetapi Kakak merasa bahwa doanya tertolak. Tetapi di akhir cerita Kakak menyampaikan bahwa ternyata Allah telah sayang ke kita. Walaupun keinginan kita tertolak, tetapi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Apakah Kakak merasa bahwa apa yang diberi Allah itu
sudah cukup memuaskan hati kakak? 3 pertanyaan. Saya persilakan ke Ayu. Baik, terima kasih untuk Bu Sudaryanti. Panjang sekali ya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk yang pertama, kalau pertanyaannya bagaimana caranya, karena ini yang bisa membuat buku menarik bagi pembaca, gimana caranya? Kalau dari saya sendiri, mungkin saya bingung juga ya, karena itu kan dari para pembacanya yang apa namanya menarik kesimpulan bahwa oh, buku ini menarik nih untuk dibaca. Cuman kalau dari saya sendiri mungkin tadi sih menulisnya memang saya dari hati, maksudnya memang tidak ada niatan untuk menggurui. Terus saya ingin menceritakan apa namanya bab per babnya itu dengan sederhana. Jadi mungkin itu kali ya, Bu Puji ya. Baik, untuk yang kedua, orang berlomba-lomba untuk pergi ke sana. Yang saya tanyakan, apa di buku itu ada pesan bahwa jika melakukan umrah atau haji hanya bertujuan untuk ibadah saja, tidak? Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri yang saya tuliskan di buku ini, mungkin betul sih Bu, mungkin untuk memohon doa kita untuk dikabulkan itu menurut saya tidak dipaksakan gitu, maksudnya ya Allah sesuai mau saya, ya Allah sesuai mau saya itu, karena waktu di sana pun saya tuh seperti pengalaman saya kemarin itu, saya memaksakan sekali berdoa itu, saya paksakan ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan gitu, tapi ternyata sama Allah disentil nih, karena jadi kalau boleh cerita, waktu itu hari pertama saya melaksanakan ibadah umroh, benar-benar hari pertama saya umroh itu di sekitar jam 2 lah kami melaksanakan umroh itu, prosesinya baru selesai. Di depan Ka'bah saya memohon kesembuhan, tapi balik ke kamar itu langsung dikasih kabar bahwa Bapak masuk ICU. Jadi kayak langsung apa, saat itu juga Allah kasih jawaban gitu. Jadi baru beberapa jam tadi saya melakukan ibadah umroh, saya mintanya disembuhkan, tapi Allah tuh langsung kasih jawabannya, enggak, aku maunya Bapak masuk ICU gitu. Itu kan rasanya tuh Masya Allah. Nah, itu yang apa, kemudian beberapa hari kemudian waktu umroh yang kedua, kami benar-benar baru mau prosesi umroh, jadi kami sedang sholat asar, eh, kemudian selesai sholat asar, kami akan melakukan ibadah umroh, itu saya dapat kabar Bapak meninggal. Jadi kayak apa nih? Secara manusiawinya, ya Allah ini kok saya minta langsung dijawab gitu, maksudnya saya minta A langsung dijawab sebaliknya, saya minta B langsung dijawab sebaliknya. Nah, berapa hari itu saya mencoba menyelami, maksudnya oh berarti kita tuh nggak bisa memaksakan kehendak kita dengan doa itu. Jadi lebih baiknya mungkin ya apa, kalau memang ini sesuai, kalau memang ini takdir terbaik ya tolong dimudahkan gitu, mungkin lebih lebih seperti itu aja mungkin ya berdoanya. Jadi tidak memaksakan kehendak kita untuk ya kita yang jadi sutradaranya gitu. Untuk yang ketiga, kalau merasa bahwa Allah apa yang diberi Allah itu sudah cukup memuaskan hati, terus terang secara manusiawinya jelas tidak gitu, karena saya mintanya A kok tapi dikasih B. Cuman kembali lagi waktu di sana itu saya mencoba husnuzon, jadi mungkin saya minta disembuhkan tapi Allah kasih takdir terbaiknya adalah meninggal, posisinya saya jauh dari keluarga, tapi ternyata apa kabar baiknya adalah kedua anaknya ini disiapkan di tempat terbaik loh untuk mendoakan bapak yang meninggal gitu. Jadi husnuzonnya saya seperti itu kemarin, kayak oh mungkin ini cara Allah mengganti apa yang saya minta tidak dituruti, tapi kamu berdua ditaruh di tempat terbaiknya Allah untuk minta husnul khotimah bapakku gitu. Mungkin itu yang apa namanya, yang lebih lebih istimewa buat saya waktu itu, akhirnya saya mengambil kesimpulan itu atau mengambil hikmahnya itu gitu. Iya, luar biasa ya.
ceritanya. Jadi walaupun mungkin pengalaman ke Mekah itu semua orang banyak lah ya, semua banyak orang sudah menjalankan ibadah ke Mekah. Tetapi cara berceritanya Kak Ayu ini sebenarnya membuat kita ingin membaca. Jadi bagaimana memaknai tadi doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan, tetapi ketika terjadi anomali, nah kalau istilahnya Mas Dahlan itu ada anomali, itu memaknainya kayak gimana? Penting banget ini apa memang menjadi terapi dan refleksi. Saya juga harus sepil lagi bahwa bagi para penanya ini nanti akan dapat door prize buku ya dari Kak Ayu, nanti dari Pak Harmen juga ada door prize ya. Saya persilakan dari Kak Rodlifa Alawiyah. Kami persilakan. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik, terima kasih Ibu Puji. Maaf saya sambil kerja karena Sabtu masih masuk. Tadi saya mendengarkan dua penulis yang sangat luar biasa ya. Suaranya agak hilang. Oh ya, saya tadi sudah mendengarkan dua penulis yang sangat luar biasa. Ceritanya itu apa ya, penjelasan tadi Bu Ayu ya, itu sangat jujur, dan yang kedua penjelasan dari Pak Harmen ya. Pak Harmen itu seperti saya sedang didongengkan gitu. Jadi kayak ya ampun kok dua ini kayak punya apa ya, chemistry untuk kayak mungkin nanti kelanjutannya bisa berkolaborasi menulis dan dengan tema yang sama gitu kan. Iya, Nah, terus ya saya mau tanya sama Bu Ayu, ini kan kisah nyata ya, kisah dari yang berangkat dari Bu Ayu sendiri. Nah, pernah nggak ada perasaan yang, aduh ini ceritanya pasti kan kisah nyata itu akan dikolaborasikan dengan imajinasi. Pernah nggak ada rasa ketakutan, misalkan ini kan ada tokoh-tokoh lain nih. Nah, misalkan ada tokoh-tokoh lain. Nah, pernah nggak berpikir bahwa, aduh nanti kalau misalkan nggak sesuai gimana ya, gitu. Takutnya apa ya, si tokoh yang lain ini merasa loh itu kan saya gitu kan. Karena Ibu juga sudah bilang ini mengatakan ini kisah nyatanya pribadi gitu kan. Nah itu yang pertama. Pada saat menulis itu ada seperti itu enggak gitu, pemikiran seperti itu. Kemudian yang kedua, saya penasaran sih karena itu tadi relate ya. Saya juga dalam masa kehilangan kayaknya saya butuh untuk membaca ini gitu. Dan memang dan untuk yang tadi sempat di-spill juga ada penolakan gitu kan. Kan kalau kita kehilangan berarti awalnya penolakan dulu kan. Nah, itu saya butuh membaca hal-hal seperti itu gitu. Dan yang kedua untuk Pak Harmen saya sangat apa ya? Saya sangat tertarik sekali gitu. Karena perjalanan religi itu memang sebenarnya adalah untuk melengkapi kita yang sudah mungkin yang sudah merasa bahwa di dunia ini kita udah punya segalanya gitu. Kayak gitu sih. Pertanyaan untuk Pak Harmen itu sama seperti Bu Ayu tadi. Pernah nggak ada pembaca yang itu kan kayaknya kayak punya saya tuh ceritanya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Baik, terima kasih banyak Bu Puji. Terima kasih Kak Rodifa. Mungkin sebelum atau di ini aja dulu ya biar nggak lupa. Silakan Kak Ayu dan Pak Harmen untuk langsung menjawab dari pertanyaan Kak Rodifa. Mungkin duluan Pak Harmen dulu ya. Silakan Pak Harmen. Oke, Mbak Puji. Pertanyaan Mbak Rodifah tadi itu luar biasa, Mbak, komennya dan pertanyaannya. Ada dari pembaca saya yang udah mulai buku saya itu bilang gini, Pak, kok apa namanya? Kok Bapak menceritakan cerita dalam novel satu keluarga yang sejahtera banget, Pak, gitu. Istri begini, suami begitu, anak-anak begitu. Memang itu dalam cerita itu ada semuanya gitu, Mbak. Saya ingin punya keluarga yang kayak begitu, Pak, gitu. Ya, keluarga yang sejahtera, bukan sejahtera lahir, tapi kok
apa namanya, sesuai dengan apa yang suka ya, yang sakinah mawadah warahmah sukalah dalam keseharian kita gitu. Kok bisa begitu ya Pak ya? Nah, Pak, saya terinspirasi dengan novel Bapak, dengan cerita Bapak dalam novel ini untuk membina keluarga saya seperti yang dalam novel itu. Nah, itu eh, ada satu orang ibu yang WA saya khusus untuk itu, dan kemudian ada juga apa bapak-bapak yang kemudian eh, memberikan novel ini eh, sebanyak 8 buah. Setelah membaca novel pertama, saya hadiahkan buat apa anak-anak dan menantu-menantu saya. Saya ingin mereka punya keluarga seperti ini gitu. Nah, itulah Mbak Rodifah tadi salah satu daripada input yang saya dapatkan dari pembaca ini. Insya Allah Mbak bermanfaat lah, ada pembelajaran yang kita lakukan dalam hidup ini. Begitu Mbak. Baik, silakan Kak Ayu langsung. Baik, terima kasih Kak Rodifa tadi pertanyaannya. Ya sih karena ya awalnya itu saya pengen ini bentuknya apa ya biar saya bisa menceritakan kisah ini dari pengalaman pribadi. Tapi kenapa saya akhirnya memilih novel fiksi karena ya kan kalau fiksi itu kan eh bisa dari mana saja gitu. Terus orang juga nggak bisa apa terus bilang ih itu kan cerita aku nih karena kan judulnya saja fiksi gitu kan. Cuman ya paling beberapa pembaca sama kayak Pak Harmen tadi apa kok bisa ya karena ini kan menceritakan tentang tokoh aku itu sebagai yang apa kehilangan mertua ya sebenarnya. Jadi kayak kok bisa sih seorang menantu itu bisa deket banget sama mertuanya sehangat itu. Kok bisa sih keluarga sehangat itu paling apa namanya testimoninya itu aja sih atau ada yang ini aku bukannya yang diceritain di situ karena ada beberapa cerita yang memang dari teman-teman gitu sih Mbak Rodifa. Terus tadi kalau Mbak Rodifa memang saat ini memang apa namanya dalam masa kehilangan ya. Ya semoga buku ini nanti bisa menjadi teman lah ya untuk apa sama-sama tentunya sama-sama belajar karena balik lagi seperti yang di awal saya bilang bukan mau kayak ah aku punya kisah sedih nih kayak mau apa berlomba-lomba punya kisah sedih gitu bukan tapi seperti apa ingin berbagi aja berbagi rasa ketika saya pernah seperti ini saya melalui hal seperti ini saya lakukan ini seperti itu aja sih kayak menceritakan hal-hal itu aja. Baik, semangat Mbak Rifah. Baik. Tadi ini sebenarnya duluan ya mungkin sebelum ke Kak Farida, Kak Ledi dulu. Kak Ledi mau langsung menanyakan atau cukup saya bacakan? Dibacakan aja nggak apa-apa. Oke, saya bacakan ya dari Kak Ledi. Ini pertanyaannya untuk Mbak Ayu. Bagaimana cara memperoleh buku ini? Mendengar testimoni buku ini, saya sepertinya tertarik untuk menggenggam aku katanya. Testimoni Pak Harmen, penulis Para Penghuni Langit. Terima kasih sudah menulis buku ini. Jujur buku ini berhasil membuat saya melangkahi rule tidak mau menggarisi novel karena banyak pengetahuan dalam novel ini. Akhirnya saya menggarisi novel ini agar saat ingin mengulang membacanya, baca pertama persis di bulan Ramadan kemarin, yang akhirnya novel pun bergaris. Jadi lebih banyak ke apa namanya testimoni sih ya hasil membaca dan nanti mungkin bisa dijawab terkait dengan bagaimana cara mendapatkan bukunya. Silakan Kak Farida untuk langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi mungkin langsung aja ya, yang saya tangkap dari Bu Ayu, bahwa kisah yang dia ceritakan kan tentang kesedihan dan merupakan sebuah tantangan ketika menceritakan apa istilahnya momentum yang paling menyedihkan. Itu yang saya tangkap. Nah, mungkin pengen sharing aja dari Bu Ayu, gimana cara mengatasi ketika mau menuliskan setiap kalimat atau narasi itu ketika perasaan kita itu sangat terbawa. Karena saya pernah punya pengalaman ketika menulis sebuah cerita fiksi, kemudian ada pilihan, oh ini adalah set ending gitu. Terus saya mau nulis tuh berat sekali, karena saya udah kebawa dulu perasaannya. Nah, itu bagaimana tipsnya, mungkin cara ngatasinya biar ya mengalir gitu. Seperti itu. Terima kasih.
Oke, langsung saja Kak Ayu. Aduh, saya juga bingung nih. Jadi memang eh, terus terang karena ini seperti kata tadi Mbak Farida, apa kayak menghadirkan lagi lukanya waktu nulis itu kan, susahnya Masya Allah. Ada yang si bab Mekah itu saya memang eh, pegang, buka laptop tuh sama sekali nggak bisa ngetik apa-apa kecuali nangis karena keinget bapak gitu kan. Cuman balik lagi, yang saya tanamkan adalah harus selesai nih terus, dan diniati memang ini buat sharing, insya Allah ada manfaatnya buat orang, jadi ayo yuk bisa yuk Bismillah gitu. Gitu aja sih mungkin Mbak Farida ya, mungkin lebih apa namanya, ingat, diingat tujuan kita nulis itu, insya Allah bermanfaat. Nah itu mungkin sambil sambil ngatur ini sih, mungkin kalau saya ya ngatur apa namanya, pikiran gitu. Jadi memang kita harus fokus karena terus terang, saya tuh nih sampai saat ini pun tiap kali saya ngomongin buku ini tuh Bu Puji, saya tuh bisa dingin semua karena kebetulan saya juga ada anxiety sejak 2020, dan ini apa beneran jadi terapi saya untuk rilis emosi, dan alhamdulillahnya sekarang tuh lumayan apa terobati Bu Puji dengan menulis gitu. Jadi saya temuin di menulis ini, Masya Allah, bisa jadi terapi, beneran terapi Mbak Farida. Gitu. Baik. Pak Harmen mau menanggapi yang ini atau saya bacakan dulu yang lain? Silakan Pak, yang lain aja dulu Mbak ya. Silakan. Oke. Kak Hasanah silakan sebelum saya nanti bacakan pertanyaan-pertanyaan dan testimoni yang ada di kolom chat. Silakan Kak Hasanah. Baik, terima kasih Bu. Izin off cam ya Bu. Nggak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, qadarullah hari ini saya ingin sekali hadir. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi ternyata saya dapat jawabannya. Saya punya keinginan menulis tema yang sama ternyata dengan keduanya. Sekali lagi terima kasih acara ini. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Herman dan Kak Ayu tadi, keduanya nih terkait dengan religi itu betul-betul rasanya kita dibawa ke pembelajaran tapi tidak menggurui gitu. Nah basic yang ingin saya tanyakan dalam menulis untuk yang spiritual ini, apakah memang ada basic-basic tertentu? Karena dari kemarin kekhawatiran saya saat menuliskan ini, khawatirnya saya betul nggak ya? Karena ini kan spiritual ya. Maksudnya ini benar nggak ya pemaknaan saya ya, seperti itu Pak Herman atau Mbak Puji, Bu Puji dan Kak Ayu. Jadi apakah memang ada basic spiritualnya atau memang ini murni pemaknaan sendiri atau belajar kayak gitu Bu? Terima kasih. Ya, silakan Pak Harmen, baru nanti langsung ke Kak Ayu. Oke. Pertanyaan Mbak Hasanah ini luar biasa deh. Gini Pak, apakah ada ilmunya atau apa segala macam gitu Mbak? Saya jawabnya begini Mbak. Kehidupan keberagamaan adalah kehidupan kita semua gitu. Jadi mungkin kita ada guru, saya terus terang saya punya guru gitu ya, guru yang bisa di jalan spiritual gitu. Saya sangat banyak belajar sekali dari beliau gitu. Nah, tetapi background saya bukan lulusan pesantren, bukan madrasah, sekolahnya pun sekolah umum begitu, teknik apa segala macam gitu ya. Waktu saya mau menulis ini, ada dorongan dalam diri saya untuk menulis, mempelajari apa yang tersirat dari mana itu semua. Saya mau menulis dalam bentuk dalam bentuk tulisan ilmiah, bukan novel. Itu saya mempertanyakan diri saya, emang kamu siapa? Kiai bukan, ustadz bukan, sekolah pun nggak pernah mondok, segala macam itu. Kok mau berani menulis yang kayak begini gitu? Nah, akhirnya saya menulis dalam bentuk novel gitu. Nah, dalam novel ini saya tidak mengindoktrinasikan pembelajaran begini-begini itu enggak, tapi saya memesan pesan-pesan yang saya pahami itu saya masukkan dalam dialog para tokoh di sini. Belajar benar-benar mempertanyakan kenapa ini begini, kenapa begitu gitu. Nah, dalam proses pembuatannya, kalau saya terbentur dengan ini boleh enggak atau ini bagaimana, saya konsultasi dengan guru saya gitu. Saya konsultasi dengan teman-teman saya. Ini kalau ini gimana nih? Kalau ini gimana nih gitu. Nah, alhamdulillah semuanya bisa ini Mbak. Jadi
untuk mengasih benar nggak ayahnya itu kita perlu ada konsultan ahli lah di belakang kita gitu. Nah, di Tinta Langit ini kan kita disuruh punya siapa, kalau mentok itu siapa yang harus hubungi gitu. Ada 20 orang listnya gitu. Nah, saya tinggal WA sama mereka-mereka ini gitu. Itu Mbak. Jadi kita perlu orang yang untuk kita bertanya kalau kita mentok. Untuk kalau kita ragu-ragu ini benar nggak ya segala macam, kita perlu seseorang yang backing kita di sana, orang tentu yang punya ilmu yang jauh lebih daripada kita gitu. Mungkin pernah secara ilmu mereka lebih bagus daripada kita, tapi kan kita adalah seorang penulis, Mbak, ingin menyampaikan ilmu tersebut kepada orang banyak gitu, Mbak. Itu Mbak, apa caranya begitu, Mbak. Jadi jangan khawatir, Mbak. Teman, guru segala macam bisa menjadi ini kita untuk apa membantu kita di dalam menuliskan ini. Demikian Mbak Hasanah. Ya, terima kasih Pak. Tapi nanti jadi boleh konsul juga ya Pak. Boleh, Mbak. Boleh banget kalau saya bisa, Mbak. Boleh. Nanti Mbak Hasanah bisa gabung di teman menulis kalau mau. Di teman menulis itu intensif, nanti didampingi sama teman-teman, dibantu komentar gitu. Silakan Kak Ayu mau menanggapi. Baik, sama seperti Pak Herman ya, Mbak Asana, mungkin sama maksudnya tidak pengen apa ya, tidak pengen tadi kata Pak Mas dan menonjolkan diri bahwa si Ayu ini tuh, si aku ini tuh beriman sekali gitu, nggak apa, insya Allah nggak ada niatan seperti itu ya. Tapi ya tadi untuk menuliskan apa cerita ini, saya tambahkan juga di novel-novel ini kayak cerita-cerita apa namanya, Makkah Madinah di zaman itu, kemudian yang apa, yang relate dengan proses penerimaan kayak misalnya ketika ini apa namanya, Bilal, ketika si apa Bilal kehilangan Rasulullah kayak gitu-gitu, itu tuh yang memang cerita-cerita relate itu saya masukkan, tapi jelas saya seperti Pak Harun tadi harus cari tahu, harus apa namanya, harus ada referensi-referensi yang benar-benar saya baca dulu gitu, karena ini kan mau disampaikan ke orang nih, jangan sampai orang lah ini salah kayak ini, sampai seperti itu kan, seperti itu paling sih. Cari banyak referensi saja Bu Bu Hasanah, sambil ya itu tadi ngobrol sama orang yang kalau kita ragu-ragu bisa kasih masukan lah ya. Baik, terima kasih. Kita bacakan ya. Ini ada Pak Fahrul memberikan masukan testimoni ya. Pernah menonton film Doa yang Mengancam. Sepertinya novel Kak Ayu mengingatkan kita bahwa saat berdoa cukup sampai pada keikhlasan. Jangan sampai pada tahap keharusan dikabulkan, apalagi sampai muncul ancaman. Sampaikan doa terbaik dan Allah akan memberikan jawaban yang terbaik baginya, bukan bagi kita semata. Keren, Kayu, sukses. Kemudian untuk Pak Harmen, memberikan perjalanan tersendiri bagi kita menuju perjalanan di langit ketujuh. Sisi lain yang tak hanya menegaskan, tapi memberikan highlight pembelajaran dan motivasi lain untuk eksplorasi perjalanan itu. Sungguh memberikan motivasi lain di balik cerita turun-temurun yang didapat selama ini. Sukses ya Pak Harmen. Kemudian ini dari Dr. Retno, mohon izin bertanya buat Mbak Ayu, dalam proses menulis buku ini, apakah Anda mengalami semacam transformasi atau bahkan penyembuhan batin yang tidak Anda duga sebelumnya? Kemudian untuk Pak Harmen, dalam buku ini Bapak mengaitkan perjalanan hidup pribadi dengan sebuah hikayat spiritual. Apa yang membuat hikayat tersebut begitu mengena dan relevan dengan pengalaman Bapak? Saya lanjut dulu ya, biar langsung nanti dijawab secara singkat dan padat. Terima kasih atas sesi bedah buku yang inspiratif ini. Buku dan pemikiran yang Bu Ayu dan Bapak Harmen bagikan benar-benar memberi kesan mendalam. Pertanyaan untuk Bu Ayu, setelah publish buku ini kemudian mendapatkan feedback yang sangat baik sebagai penulis, apakah ada hal-hal yang menurut Bu Ayu mungkin harusnya isi bukunya ditambah ini atau itu, sehingga pembelajaran lebih banyak atau bagaimana? Pertanyaan untuk Pak Harmen, isi buku yang sangat well structured dengan spiritual journey ini apakah juga mempertimbangkan pembaca yang mungkin bukan beragama Islam sehingga bisa belajar memahami isi buku dengan sama baiknya. Itu sih pertanyaannya. Saya persilakan Kak Ayu dulu, nanti lanjut ke Pak Harmen. Untuk yang pertanyaan Bu Retno dulu ya, dalam proses menulis buku ini apakah Anda mengalami semacam transformasi?
Terus terang untuk pribadi saya sendiri iya Bu, karena ya itu tadi apa namanya, ini jadi terapi yang benar-benar bisa jadi obat anxiety saya terutama ternyata alhamdulillahnya, karena apa namanya, jadi emosinya jadi rilis alhamdulillah ya. Terus plus ya itu tadi, saya semakin kesini semakin apa, bisa memaknai lah, maksudnya hal-hal yang terjadi tuh alhamdulillah sampai saat ini tuh bisa belajar untuk ngambil hikmahnya seperti itu. Sama yang mana Ibu Puji, yang Bu Leni ya? Iya, Oke. ya Bu Leni. Ya kalau setelah publish tentu aja ngerasanya ya kok kurang ini ya, kok kurang ini, karena ini kan terus terang buku pertama, cuman seperti waktu itu ngechat chat sama Coach Suryan, ya apa namanya, kalau buku pertama pasti kayak gitu dong, apa maksudnya, kita tuh pasti ada ngerasa ini kurang ini nih, harusnya seperti ini, cuman makanya kenapa harus nulis buku yang kedua dan buku berikutnya, dia bilang gitu kan, kalau Coach Surya kan seperti itu. Jadi Bu Kadia Sripu kan beliau penulis tuh Bu Puji, beliau aktif menulis. Nah, sama beliau kasih tahu ya kalau buku pertama tuh pasti akan ngerasa banyak kekurangan, tapi itulah kenapa kita harus terus menulis dan nanti terbitin buku lagi, buku lagi, buku lagi. Nah, di situ kamu bisa menuangkan lagi apa yang pengen kamu masukkan ke buku yang pertama mungkin gitu, seperti itu. Silakan Pak Harmen langsung. Oke, Mbak Puji. Ini pertanyaan dari Bu Dr. Retno nih. Dalam buku ini Bapak mengaitkan perjalanan hidup pribadi dengan sebuah hikayat spiritual. Apa yang membuat hikayat tersebut begitu mengena dan relevan dengan pengalaman Bapak? Seperti dibilang dari awal tadi Bu Retno, semula berawal dari kegelisahan gitu. Dan kita harus keluar dari kegelisahan itu, pangkal masalahnya di mana gitu. Di sana fungsi guru, teman yang bisa memberikan kita inspirasi, apa yang harus kita lakukan, kita harus belajar dari mana gitu. Dan kebetulan di tempat saya lahir itu Mbak, itu ada semacam pameo atau sesuatu yang ditanamkan gitu, bahwa alam semesta itu adalah jadi guru kita gitu. Jadi apa yang kita lihat keseharian itu semuanya adalah guru, dan kita bisa belajar hikmah dari situ apa gitu. Dan kemudian teman-teman saya dan juga memberikan inspirasi bahwa setiap cerita ya di dalam agama Islam itu ada maknanya, bukan hanya sekedar cerita sebelum tidur gitu. Dan kemudian saya coba, kemudian nggak tahu bagaimana dalam sekian banyak tulisan saya di laptop saya itu yang semuanya setengah jadi Mbak, nggak lebih banyak setengah jadi daripada yang jadi. Nah, itu kemudian saya berpikir, wah saya ingin pada waktu itu kerjaan saya akan menyelesaikan yang inilah gitu. Makanya saya 20 hari masuk camp konsentrasi menyelesaikan ini Mbak gitu. Nah, dengan konsultasi sana sini akhirnya saya berhasil Mbak gitu. Jadi yang mau dikatakan menerima adalah memang ada dorongan dari dalam, kemudian ada kerinduan untuk meningkatkan kapabilitas diri gitu Mbak. Mungkin itu yang jadi pemicunya. Dan lagi kisah-kisah keagamaan itu kan tiap tahun muncul lagi, Mbak. Apakah hanya sekedar seremonial belaka gitu? Tetapi ternyata setelah saya dalami, setelah banyak riset sana sini dari buku-buku yang ada, yang saya baca, akan saya keluar dengan kisah seperti ini, Mbak gitu. Jadi terutama saya ucapkan terima kasih pada guru saya yang telah mendorong saya, you harus bisa, dan teman-teman saya yang seperjalanan itu memberikan kekuatan lah, bisa dan jadi konsultan saya secara dengan WA gitu Mbak ya, kadang-kadang bertemu juga di warung kopi gitu. Itu Mbak, jadi pengalaman pribadi dorong dari dalam dan mengaitkannya dengan kisah keseharian kita yang tiap tahun berulang lagi kita dengar gitu. Itu yang mendorong saya untuk membuat hikayat ini Mbak. Gitu Mbak Retno. Gitu Mbak Puji. Baik, saya kira ini masih banyak, tapi sudah cukup ya pertanyaan, karena waktunya ya yang sudah akhirnya di penghujung waktu, yang mau nggak mau ya kita harus akhiri. Namun Pak Harmen punya tugas, silakan siapa yang 2 penanya terbaik yang berhak untuk mendapatkan door prize dari Pak Harmen, dan juga Bu Ayu silakan menentukan siapa 2 terbaik penanya yang akan diberikan
door prize-nya dari Kak Ayu. Mungkin sudah bisa menentukan Kak Saya Ayu siapa? saya udah ada 2. Siapa? Nanti akan dapat buku sama ini. Akan Ada dapat buku. pertama ada Bu Sudaryanti. Bu Sudaryati yang pertama dapat buku. Iya, buku dan ini. Oke, buku dan apa itu? Ada tas Oh, lipat. tas ya. Yang kedua sebagai obat sebagai teman Mbak Rodifah aja. Pak Rodifah. Kalau dari Pak Harmen, nanti tolong dari dari teman-teman yang sudah disampaikan Kak Sudaryati dan Kak Rodifah untuk menyampaikan alamatnya dan nomor kontaknya supaya nanti bisa dikirimkan bukunya. Silakan Pak Harmen. Ya. Terima kasih Pak Puji. Saya menghadiahkan buku ini kepada yang pertama Bu Retno. Bu Retno. Ya, mohon nomor WA-nya Bu ya, nanti itu berkomunikasi. Kemudian yang kedua ini ada pertanyaan bagus ini Pak. Saya hadiahkan buat Mbak Leni Matafani. Beliau sebenarnya Mbak ada Leni. pertanyaan Mbak Leni. Beliau itu bertanya kalau bukunya dibaca oleh orang yang bukan beragama Islam, bagaimana, apakah masih relevan gitu. Nah, saya jawabnya sekarang ya sangat relevan sekali Mbak gitu. Masa spiritual adalah masalah setiap manusia, tapi saya memakai alatnya adalah Al-Quran dan cerita-cerita keislaman gitu. Tapi saya juga membagikan buku ini kepada teman-teman saya non-muslim dan mereka sangat mendukung itu. Dan saya kirimkan buat Mbak Leni buku ini satu gitu. Iya. Itu Mbak. Saya juga sebagai non-muslim bukunya keren Mbak. Saya dapat perjalanan religi dari. Baik, mungkin sebelum nanti Kak Nadia akan mengakhiri dengan foto bersama, saya juga akan mengingatkan di mana buku Air Mata Langit di Mekah ini bisa didapatkan di Shopee. Ini sudah di kolom chat bisa dilihat. Kemudian untuk para penghuni langit bisa memesan, ini ada link untuk pemesanannya, bit.ly pesan buku PPL. Terus ada nomor WA-nya 08113220 Nanti Kak Ayu kalau ada nomor WA-nya silakan di chat supaya teman-teman bisa memesan bukunya. Saya kira ini bedah bukunya keren banget. Hari ini kita diajak melakukan perjalanan religi dengan dengan membaca buku gitu ya. Hadirin yang kami hormati, terima kasih juga kepada Pak Harmen, Kak Ayu yang sudah berkenan berbagi cerita terkait dengan proses penulisan buku dan isi bukunya, walaupun masih bikin penasaran ingin baca buku lebih lanjut gitu ya, tahapan-tahapannya. Terus tadi ada favorit yang bab keberapa, jadi menarik. Kemudian juga tadi Kak Ayu juga sudah banyak menyampaikan di mana tuh bab-bab yang memang menarik gitu, dan memang bab-bab di sanalah sebenarnya refleksi terjadi. Silakan untuk kemudian teman-teman membaca ini. Semoga bedah buku hari ini memberi kita ruang merefleksikan hidup, mengenal makna perjalanan spiritual, dan belajar dari kekuatan narasi seorang perempuan yang berani menuliskan luka menjadi cahaya, dan juga berani menuliskan kisah-kisah atau hikayat-hikayat para nabi gitu ya, dari guru kita Pak Harmen gitu ya, sehingga kita nanti banyak belajar, karena kan kalau sudah ada buku pembelajaran menjadi guru. Terima kasih Pak Harmen, terima kasih Kak Ayu kehadiran dan inspirasinya. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah hadir dengan penuh antusias. Jangan lupa untuk terus membaca dan menulis, karena disitulah kekuatan peradaban dibangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Kak Nadia. Saya juga terima kasih Kak Vivi yang sudah memandu bedah buku Pak Harmen. Sama-sama, Bu. Terima kasih Mbak Silakan Kak Puji. Nadia. Terima kasih Mbak Ya, Vivi. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu Puji dan Kak Vivi selaku moderator kita pada hari ini. Jadi kita bisa mengulik lebih dalam nih dari kedua narasumber kita. Terima kasih Pak Harmen dan terima kasih juga Bu Ayu Ratriani. Semoga hari ini kita semakin semangat lagi nih untuk saling berbagi, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang juga ingin terus menulis lagi gitu ya, ingin didampingi lagi, boleh banget
untuk sharing-sharing ke kita para pengurus alumni. Nah, nggak afdal rasanya kalau misalnya nggak foto bareng terlebih dahulu. Jadi silahkan bisa on cam dulu, Bapak Ibu. Di saya ada 2 slide di sini, gitu. Pose gaya bebas kali ya, gitu ya. Oke, untuk di slide pertama, di slide pertama saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, sebentar. Baik, di slide yang kedua 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasmenya. Tepuk tangan untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puji, Mbak Vivi, Mbak Nadia. Terima Terima kasih Mbak kasih Nadia, Mbak semuanya. Puji, Mbak Vivi, Pak Khairul, makasih Mas. Sama-sama. Mbak Fahrul, Kak Nadia, makasih. Kak Terima Vivi, kasih. Pak Harmen, Pak Makasih Ayu, Mbak. hadir.